Brother. Woi, brother siap? 8 anak. Aduh. Selamat sore, Ya salam. Kaos Arab Saudi nih. Waduh. Ya salam. Gue juga punya tuh dulu tuh kaos dari KSA. Kingdom of Saudi Arabia. Lu beli juga nggak botol minum nomor onta? Asik. Iya, punya gua. Aduh. Ya, gimana aja? Cerita aja. Kondisi. Aduh, sorry ya telat. Jadi telat setengah jam. Santai. Gue tadi soalnya harusnya jam itu sebelum ini sama Jimmy biasa ngobrol. Kalau nggak udahan lanjutin seminggu tuh. Jadi bilang aja udahan gitu. Ya, gila malah aja. Ya, kok rencananya mau gimana, Cak? Rencananya mau konten gimana? Ini ngobrol aja. Cuman ya mainly kalau di Instagram gue kan Instagram itu. Di YouTube channel gue kan tentang makanan, tenang makan kan. Cuman kalau gue sih ngobrol aja, apaan aja. Alright. Tapi sebenarnya kalau gue pengen tahu sebenarnya. Sebelum mulai gue pertanyaan gue nomor 1 nih. Lu makanan favorit apaan sih? Gue nggak tahu soalnya. Shit, ini agak bingung nih, Cak. Gue nggak ada yang cabai, Cak. Nah. Gue nggak makan cabai sama sekali. Oke. Gue adalah makanan yang nggak pedas. Makanan yang paling berarti lu makan nasi pakai kue pukis. Anjir. Kan nggak pedes. Iya, enak tuh. Makan cendol kasih garam biar nggak pedes. Iya bener, gue penasaran makanan favorit lo apa sih? Apa ya? Gue agak bingung nih, Cak. Kalau yang lokal, gue doyan banget sate kambing, sate ayam, bumbu kacang. Nggak bumbu kacang. Sate ayam, bumbu kacang ya, oke. Sate kambing lah ya, kambing bumbu kacang. Oke, kalau sate kambing bumbu kacang berarti lu isinya cuma tomat sama bawang, udah? Nggak pakai tomat, nggak pakai tomat. Bumbu kacang sama kecap aja udah, bumbu kacang kecap. Oh gitu. Itu yang urutan pertama sih. Tapi kalau bumbu kambing itu, sate kambing bumbu kacang ya? Kacang panjang bumbunya. Kacang hazelnut, ya, biar mahal kalian. Mahal, iya. Gitu, kambing, jadi sate ya? Sate kambing, kayaknya gue sate kambing bumbu kacang deh makanan favorit gue, karena gue selalu bisa into sama makanan itu. Oh gitu. Anytime, asal nggak pakai cabai aja pokoknya. Gue paling sebel. Nah, tapi musuh gue adalah sate kambing bumbu kacang tapi dikasih cabai sama abangnya. Wah, itu musuh gue tuh ya. Jadi itu benda yang gue suka dan paling nggak bisa gue tolak kalau udah kecampur pakai cabai. Wah gila, gue nggak bisa makan ada cabainya sama sekali gue. Nggak bisa nih, maksudnya lu nggak doyan apa emang nggak bisa? Agak bisa nolak badan gue. Jadi kalau gue makan cabai sedikit aja langsung keringetan, langsung ngucur terus semua. Otak gue tuh langsung ubun-ubun gue tuh air semua langsung. Ngebul aja rasanya. Ngebul langsung. Sakit perut, biasanya sakit perut, mencret-mencret. Oh gitu. Emang lu nggak bisa makan cabai, emang lu gue rasa emang asli Norwegia lu, bangsa Viking lu, bener. Nyokap gue mix combine gitu, Sumatera campur Banten. Jadi dia udah pasti gila cabai, doyan cabai. Keluarga gue doyan cabai semua, cuma gue doang udah. Tadinya sama bokap, tapi bokap tiba-tiba terakhir doyan cabai juga, doyan makan cabai rawit, almarhum bokap. Oh gitu. Nah, kalau misalkan makanan, berarti kalau lu makan yang gampang udah deh, minimal abon aja deh, gitu aja ya. Abon kornet. Iya. Abon kornet sama itu tuh. Sama sarden tomat tuh, sarden. Makarel tuh. Berarti lu mie instan kagak dong? Apa lu nggak pakai sambal? Nggak, sambalnya gue buang. Indomie gue doyan, Indomie telur, sambalnya gue buang, cabenya gue buang. Itu Indomie? Pakai Indomie 2? Nggak, cabenya gue buang ya, pokoknya gue kasih ke siapa kayak kasih kucing. Lu ngasih cabe ya, minimal minyaknya lah lu kasih cabe kasih. Minyaknya buat ini, buat pasukan. Itu benar-benar lu kasih cabe tuh unfaedah tuh. Asik. Kak, cerita dong tentang teman makan. Cerita tentang lu dulu. Pergerakan teman makan. Iya. Teman makan tuh kan ini, gue setelah gue lama juga pencarian sama hidup gue nih. Ternyata emang cinta gue nomor 1 tuh makan. Ternyata dari dulu kan lu kan badan lu segede selebar itu dia. GBK belum dibuka kan. Iya. Gue ternyata kecintaan gue nomor 1 tuh sama rasa lah, ibarat sama makanan, sama makan. Jadi udah, terus gue pikir ya udah gue bikin gitu, dan gue cuman melakukan apa yang gue suka aja gitu, makan ini, makan itu, sama siapa, iya itu aja. Cak, ini gue sekarang lu kan biasanya nanya mulu nih sama orang, gue pengen nanya dong sama lu, Cak. Iya.
karena gue ngeliat mbah gue tuh gila makan, apa aja dimakan, dari jeroan sampai apapun lah, dia pokoknya pemakan segala jenis makanan. Tapi ya dia mungkin olahraga, gara-gara olahraga itu badannya sehat-sehat aja, Cak. Jadi emang gue Ini kita agak ngomongin bingung orang sama dulu ya, orangnya. kita ngomongin orang dulu ya. Nah, orang dulu, tapi nggak tahu ya, mungkin dia nggak makan junk food atau entah, gue nggak tahu dia, tapi dia pemakan segala, dari durian sampai semuanya lah pokoknya. Agak pernah tuh gue dengar kabar mbah gue kolesterol atau mbah gue. Iya. Ini adanya mbah gue. Jadi gue tinggal di Bandung sama beliau. Sampai detik ini masih sehat walafiat ya, masih seger ya. Mungkin udah ada pikun, tapi ada. Itu segala jenis makanan. Nah, gue pengen nanya sama lu segala jenis makanan atau spesifik? Gua dibilang semuanya. Tapi, Anjir. tapi ketika gue sakit, itu gue udah nggak mau makan lagi tuh kambing sama jeroan. Itu bener-bener gue nggak mau. Itu dia. Musuh banget jadinya. Iya. Sebelumnya bersahabat baik. Itu nih ya, Om Leo. Waktu gue masuk rumah sakit, orang-orang kan cuma takut, duh gue sembuh atau enggak, atau gue kalau sembuh gimana. Ketakutan gue cuma satu, gimana cara nggak bisa makan gitu. Gimana cara ngelawan kecintaan gue sama babat, sama paru, sama usus, sama limpa, sama jantung, sama semuanya deh, sama ginjal. Cak, itu langsung berdampak gitu, Cak. Jadi lah, kalau lu sampai sentuh dikit aja misalnya. Ya jangan, itu ibaratnya jangan. Jangan Udah nggak pakai acara kalau bola tuh nggak pakai acara extra time tuh, langsung penalti, langsung die, udah nggak pakai acara panjangan waktu lagi, udah kagak bisa, jangan beneran deh. Gila. Nah, berarti Cak, anjir jadi gue nanya nih, Cak, bukan lu yang nanya. Jadi gue pengen nanya nih, Cak, ini kondisi. Kita tahu lu pernah sakit yang luar biasa dahsyat saat itu. Makanan kah atau bukan, Cak? Salah satunya iya. Tapi yang paling gara-gara itu. Macem-macem. Yang satu nih adalah gue kurang istirahat. Oh, itu ternyata waktu itu ya. Pada saat itu tuh sebelum gue sakit tuh gue ada manggung banyak banget, Om Leo. Gue ada manggung banyak banget. Terus kurang tidur. Jadi kan kurang istirahat ya. Ibarat handphone, lu nggak charge, nggak pernah sampai 100%. Cuman 20% lu pakai lagi. Ya baterainya soak. Ketika baterai soak, gue posisi waktu itu, posisi kan udah kurang fit nih, ibaratnya baterai tinggal 30%. Tapi gue pakai aktif, gue makan sate sapi semeja. Bukan sepiring, 2 piring, semeja gue makan. Jogja pula lagi. Di Jogja apa di Jakarta? Di Semarang, di atas tuh. Arah-arah sate sapi Semarang. Iya, sate sapi. Gue makan tuh. Arah-arah Serondol, atas lagi, Ungaran terus lagi. Iya. Itu semeja gue disuguhin, dari mulai babat, usus, paru, daging, segala rupa deh. Semeja gue bantai. Itu momentum ternyata. Jadi ketika badan lu nggak fit, lu tidak bisa mengurai. Itu gila. Alright. Iya. Dan malamnya sebelum gue masuk rumah sakit, gue makan 3 porsi usus Ajo Ramon. Iya. Kacau. Itu kacau. Itu orang normal aja, orang sehat aja dihajar kayak gitu. Geleng-geleng nanti. Itu sama aja kayak makan durian satu bak. Iya parah emang. Makanya gue udah cukup dah. Pokoknya gue nggak inget apa-apaan. Udah. Gue tahu-tahu udah sembuh aja. Udah gue lupa. Jadi semuanya asli. Nah nih, itu kan gue short term memory loss. Gue semenjak sakit itu sembuh, gue tuh banyak kejadian yang gue nggak tahu. Yes. Jadi gini. Ya gue diceritain. Gue cerita banyak banget. Nah, cerita banyak tentang itu. Gue dibilangin sama, ini baru-baru aja nih, paling baru sebulanan yang lalu, gue dibilangin. Ini gue lupa, dibilang waktu synchronize keberapa, lu tuh manggil gue katanya, terus lu meluk gue. Itu gue gak inget gue. Astaga. Yang mana ya gue bilang? Yang mana nih? Pokoknya ibaratnya tuh lu ketemu, kalau dipanggil, dibilang gitu. Om Leo tuh, wah Cak gimana? Gue bilang, yang mana ya gue bilang? Sumpah gue udah kagak inget. Gue cuma inget satu doang nih. Straight Answer main, Good Night Electric main di saat yang sama. Beda panggung. Oh iya. Istri gue nonton Good Night. Iya. Dia hilang. Langsung dia supermarket IM-in. Waduh. Kan gue kasih bini gue good friends Om Leo. Anjir, jati banget nih. Kalau sampai seumuran segokin masih Good Night, terlaluan. Tapi parah, Cak. Jadi kondisi gue inget banget, Cak. Tapi inget banget gue momentum ketika lu sakit waktu itu. Gue lagi ada di Jepang kalau nggak salah. Gue ada di Jepang, teman-teman Ruru akhirnya inisiatif sama Nastat juga.
bikin yang di tribute Sarinah ya, to gudang. tribute to Straight Answer di Gudang Sarinah waktu itu. Gue lagi nggak ada di Indonesia, gue di Jepang waktu itu. Udah, gue cuma inget lo, cuma itu doang momentum gue bahwa sikat gue nggak bisa bantu banyak nih bikin konser apa segala macam waktu itu teman-teman. Inisiatif gue pertama pas tahu lu sakit dan kondisinya cukup waktu itu sangat kritis ya. Waktu itu sangat kritis. Gue dengar kabar kudunya gue die Om Leo. Kudunya mah gue die. Makanya itu yang gue yang sangat yang musisa teman-teman udah ngomong ini kayaknya pisah deh, kita kayaknya bakal pisah sama Aca. Iya. Anjing. Dia itu anak langsung inisiatif bikin konser. Waktu itu kan sama Nasta sama Park sama Mayhem semua pada bikin acara di Gudang Sarinah. Gue inget banget itu momentum terakhir gue nggak ngebayangin bahwa gue bakal ketemu lagi. Itu gue di luar negeri, aduh udah. Gue cuma inget memori-memori kita zaman di Park, memori gue datang ke toko lo apa Barito? Rockefeller, zamannya masih ada tema segala macam. Iya benar. Gue cuma inget, gue langsung momentum itu aja gue keinget langsung anjir, udahlah, bye. Anjir Cak, pas dulu denger lu sembuh, udah, gue langsung udah comeback nih orang ini bakal muncul lagi ke dunia fana ini dan bakal ngobrak-ngabrik lagi lah. Dan gue tahu kan orang yang udah diam. Itu ibaratnya gue rasa tuh yang udah donasi bantuin, ya dia hidup lagi. Iya, udah semuanya lagi udah gue kasih ke dia. Aduh. Gue selalu keinget lo itu momentum seorang yang bisa berjuang sedemikian hebat, dan gue makanya selalu ngerasa bahwa ketika Straight Answer comeback udah itu mulai ada beberapa panggung, gue berharap ya mungkin ada momentum yang buruk ini sih Cak ya. Gue juga nggak mengharapkan bahwa kita semua lagi ada musibah, tapi satu dunia kena musibah semua soalnya. Jadi gue pikir nggak ada yang lebih jelek, nggak ada yang lebih bagus kondisinya saat ini. Ya cuma ada beberapa orang kita survive, ada beberapa yang mungkin agak butuh bantuan lah untuk bisa dibantu untuk bantu lagi. Gue mungkin cuma di posisi seperti itu aja gue langsung inget bahwa teman-teman band seperti lu, seperti yang lain, ayo gimana ya, bikin apa ya, kita harus ngelakuin apa. Iya benar, betul sekali. Benar tuh. Aduh. Tapi emang metodenya udah ada sih Cak. Gue ngelihat bahwa emang kita sambil belajar nih, karena saat ini kan baru banget nih, fresh. Kita belum pernah dapat ilmu seperti ini. Gimana? Dunianya baru, teknologinya baru, kondisinya baru, semuanya baru. Jadi emang kita adu cepat untuk ya kayak gini aja deh, kayak tahun 60-an nih Cak. Gue ngebayangin gini Cak. Habis perang, habis dibombardir, bingung, perusahaan rekaman hancur, toko rusak semua. Disitulah saatnya momentum orang-orang kan langsung berinisiatif kan. Nah, gue ngebayangin yang sekarang nih, gue tinggal nunggu momentum seperti itu ya dari semua teman-teman. Tapi biasanya sih Om Le, biasanya orang kalau kepepet langsung brilian tuh. Biasanya sih gitu. Biasanya. Dan itu gue cuma bersyukur yang hilang cuma memori lo, tapi prosesor lo tetap oke. Aduh, ya. Memori bisa dicari lagi Cak. Itu dia. Makanya pas gue dibilangin itu Om Leo waktu sinkronis tuh meluk lu katanya. Hah? Yang bener lu, gue bilang. Wah gila gitu, gue skip lagi, gue kagak inget, gue nggak tahu gue ada apaan. Kagak tahu gue beneran deh. Gue cuman ya masih lah Cak, masih goyang-goyang, lalu masih goyang-goyang, masih ada. Kenapa hilang? Aduh, lalu hilang lagi. Nah, masih ada, siap. Udah. Wah iya gue bilang, emang beneran maksudnya. Skip dikit lah. Iya, emang ya udahlah. Ibaratnya kalau gue sih ya udahlah, terima aja. Yang penting ibarat mobil masih bisa jalan. Amin. Iya. Yang terbaik itu juga. Itu dia beneran. Wah, gue sih kacau deh. Maksudnya emang pada saat itu, waduh gila. Gue udah gue nyusahin orang seluruh dunia, ibaratnya. Aduh. Itu gue nggak pernah mengingat itu sebagai apapun. Gue tetap dengan bahagia. Gue ingat banget ya. Sama ini Cak, gue pengen nanya deh Cak, yang momentum yang sekarangan Cak, pergerakannya gimana sih Cak anak-anak Cak? Oke, dan ini ngomongin apa nih, hardcore gitu ya? Skena lah, hardcore anak-anak. Ada yang ibaratnya ada beberapa kota, malah menurut gue ada beberapa kota yang bukan kota utama ya, dia gitu, maksudnya ada yang misalkan dia minimal dia misalkan ke studio gitu ya, dia live, emang ya udah tetap begitu, tetap yang berdenyut nih banyak menurut gue, tapi banyak juga yang ya bingung juga mau ngapain. Tapi sebelumnya Cak, lu masih utang ya sama gue ya program ya, siaran ya? Hah?
Siaran. Oh, nanti ya. oh itu. Iya. Iya, Ilmu radio iya. ya. Kita Ini cari bener ya. nih. Nanti ya kita Iya, cari iya, iya. waktu. Iyalah kita bisa langsung dari tempat lu juga. Nanti kita kasih ininya, streamingnya segala macam. Itu sih Cak, yang paling penting adalah jadi ada satu momentum teman-teman. Ini keajaiban dunia sih. Pasca 2010. Disitulah ada satu momentum yang cukup unik kalau gue pikir ya, momentumnya kan per 2005, 2010, 2015 lah ya, per 15 tahun itu. Nah itu ada satu momentum ketika nggak ada sekat lagi nih, Cak. Gue nggak pernah bilang lagi sekarang setiap ketemu anak hardcore, itu anak hardcore. Gue tetap bilangnya satu anak lingkar aja ya. Lingkar atau orang biasanya bilang anak-anak indie atau anak-anak skena atau anak-anak apalah ya, yang perkumpulan yang orang-orang absurd. Itu gue cukup aneh sih, Cak. Dalam artian ada satu momentum ketika band, walaupun memang frekuensinya nggak sebanyak dulu ya. Gue nggak mencatat mungkin membludaknya band-band punk era tahun 2000-an awal atau 90-an pertengahan tuh ya, yang buset semua banyak banget digempur sana sini sama band beragam nama dan segala macam. Namun tiba-tiba walaupun menyusut, tapi konteksnya mereka malah jadi baur, Cak. Nah itu gue yang gue keajaiban dunia kan terjadi di situ. Gila, ini ada penyikapan baru dalam ranah skena gitu kan. Berarti dalam hal bermusiknya ya semua orang berkata hal yang sama bahwa gila juga nggak ada sekat lagi nih, orang udah bisa berbareng ya. Mungkin cuma momentum genre aja yang bisa memisahkan, tapi setidaknya skenanya sih udah sangat sehat gitu, Cak. Yang benar. Cita-cita zaman dulu lah ya, yang gue ngebayangin dulu kan hobinya berantem tuh. Ya kita zaman dulu gue masih pang-pangan itu zaman pindah ke yang agak dark kor-koran juga momentum itulah ya, masih geli gitu ngeliat orang yang dandannya beda sama apa yang kita dandan. Tapi sekarang kayaknya udah plus. Nah gue pengen nanya dari sisi lu, Cak, di momentum seperti ini, Cak, temen-temen tuh bersikapnya seperti apa sih? Gue tahu masih ada teman-teman di Bandung masih mungkin ada yang secara klub genre gitu ya, masih ada geng Ujung Berung misalnya, Cimahi misalnya, dan segala macam. Jakarta ini kan mulai ini nih, gue mulai kehilangan apa ya, pemetaan. Kalau dari update lu sendiri gimana, Cak, teman-teman? Tapi yang jelas sih kalau tanya kayak gini, gue tidak bisa berbicara untuk semua orang. Tapi kalau gue sendiri ya, gue sih ngerasa maksud gue emang sekarang nih orang ibaratnya udah nggak begitu karena mikirin caranya minimal. Kalau gue nih ya, gue mikirin gimana caranya straight edge tetap bisa latihan, bikin lagu, manggung, rilis album, tour. Jadi itu aja yang utama buat gue. Jadi kalau gue ibaratnya ya udah, gue juga ngarepin orang, misalkan katakanlah, si Anu ngeluarin album baru, oh iya bagus ya gue dengerin aja udah. Jadi gue udah nggak terlalu pusing gimana musik apa gimana gitu. Tapi akhirnya kan ini kan kalau dibilang gue agak cuek nih sama yang musik apa segala macam. Tapi ada juga tuh ternyata emang gue perlu lebih kenal lagi. Nah gue baru mau ngomong dari tadi rokok lu nggak ada nyalain, baru nyalain. Kasih ngobrol. Iya, maksud gue maksudnya ada hal-hal yang sekarang tuh emang kalau buat gue sih, kalau gue pribadi ya, gue lebih respect sama orang yang berkarya aja udah. Apapun dia, siapapun dia, gimana bentuknya dia, kalau emang dia berkarya, buat gue canggih lu gitu ibaratnya. Iya, mau dia bikin musik kek, mau dia bikin patung, mau bikin apapun itu, buat gue sih iya beneran. Buat gue mah udah top lu, gue bilang gitu. Gue sih udah nggak gimana-gimana ya. Jadi kalau banget dan itu satu momentum buat gue juga di 3 tahun belakangan lah, Cak, ya, gue baru mulai sadar gitu kalau ini emang tahunnya kita atau momentumnya teman-teman semua gitu ya. Lu bayangin sih, siapa yang ngebayangin misalnya event musik terbesar di Indonesia saat ini bukan event yang berbau misalnya contoh ya jazz atau misalnya yang berbau pop culture, tapi yang berbau lingkar gitu ya, teman-teman, lintas komunitas. Kayak kita tahu Synchronize adalah the biggest misalnya di Indonesia saat ini ya. Dan gue ngebayangin bahwa itu ternyata acara kita banget, semuanya dari kita dan kita gitu loh. Gue nggak kebayangin itu kan ya, kita ini ada di ranah puncak kemasan ya, yang gue selalu nganggap bahwa ini saatnya yang nggak boleh lepas dulu, dan ya kondisi saat ini sangat memungkinkan buat kita semua jadi semakin terkoneksi lah satu sama apa lagi. Itu baru koneksi ya, Cak, ya, belum lagi antar kotanya. Gue ngebayangin yang teman-teman lintas genre di antar kota ya. Gue datang ke beberapa kota lah ya di Indonesia. Gila sih, Cak, itu ajaib sih, semua ajaib sih gue bilang. Kayak Purwokerto gitu, teman-teman di Purwokerto, teman-teman di
Sukabumi, belum lagi kayak di Padang. Iya. Gue coba kayak ketemu teman-teman yang wah gila ya kita bisa ketemu ya. Maksud gue kayak nggak pernah kebayang sebelumnya lah momentum tiket pesawat misalnya momentum. Ya kayak gitu sih ya. Ya bener banget, Gik. Kalau tadi lu bilang Om Lee, ibaratnya sekarang nih, ibaratnya ini kan lebih cair ya semuanya ya, lebih udah lebur banget nih. Iya, jadi bener. Jadi tuh sepertinya tuh apa sih bahasanya personifikasi tuh udah nggak ada lagi. Oh ini anak musik ini anak musik itu udah kagak ngaruh. Banget. Iya. Banget. Iya. Yang penting ibaratnya nih kalau buat gua ya lu ngapain dan lu bikin apa itu aja udah. Iya. Iya beneran deh. Mau dia bikin nih kalau buat gue ya, kalau dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia bikin brownies enak banget ya gue catet. Iya, iya. Itu masing-masing udah ada bidangnya. Iya. Itu makanya gue sama teman-teman akhirnya punya satu teori kecil gitu, Cak. Teori kecil yang kayaknya mungkin emang efektif bahwa teman-teman saat ini memang cuma ada bergerak di ranah kreatif dan ranah supporting systemnya. Ya kayak lu mungkin nggak bisa gambar, lu mungkin nggak bisa manggung, nggak bisa musik, lu nggak bisa lu mungkin nggak bisa nulis lirik yang bagus, lu nggak bisa nulis blog yang bagus, atau bahkan lu mungkin nggak bisa nggak bisa lakukan fotografi ataupun videografi, atau mungkin lu nggak tahu caranya ngerekam musik seperti apa, ngerekam video seperti apa, tapi lu bikin brownies enak. Nah, itu bisa menjadi supporting system sebuah kegiatan kreatif. Dalam artian support and promote, barang akhirnya bisa dipromosikan sama band ini, orang yang doyan sama brownies lo akhirnya bisa tahu bahwa disupport sama band ini seperti apa sih lagunya. Kayak lingkarnya tuh kayak gitu sekarang, ajaib banget. Kita hidup dengan kondisi lu melakukan apa, itu aja. Iya, ibarat ada mobil nih ya, oh lu nggak bisa nyetir, lu nggak bisa isi bensin, lu nggak bisa servis, lu nggak bisa ngeceknya, lu nggak bisa ganti ban, ya udah minimal lu cuciin aja dah. Iya beneran, cuciin aja dah mobilnya. Iya. Dan itu juga yang terjadi sama apresiator, Cak. Jadi banyak banget teman-teman yang sekarang itu sudah bisa meyakinkan diri bahwa dia ada di kondisi apresiasi. Dalam artian itu kan kelasnya tinggi banget, fanbase. Atau misalnya yang nge-like Instagram aja, gue nggak pernah nonton tiket konser bang, karena nggak punya duit buat nonton konser, tapi saya punya kuota pulsa dikit, jadi bisa nontonin foto-foto bandnya, bisa ngerasain hype-nya acara konsernya, bisa nge-like YouTube channelnya, orang bisa subscribe, bisa follow, bisa nge-like, ngasih komen, itu adalah momentum-momentum bahwa sebagai seorang apresiator, kalian berada di tempat yang luar biasa tingginya. Sejajar dengan si pembuat brownies, sejajar dengan si penjaga tiket, tiketnya, venue konser, ya semua saling dukung akhirnya. Bahkan sejajar dengan band itu sendiri gitu misalnya. Karena kalau tanpa ada kalian, nggak bakal ada band ini nggak dapat apresiasi, nggak dapat dukungan moral berupa misalnya brownies yang enak, ketika misalnya di venue dia bisa menjual itu dan segala macam. Bener. Seseru itulah skena sekarang. Asli. Justru kalau ditanya terus harapan, misalkan gue sering ditanya nih, harapan lu sama scene katakanlah di Jakarta gitu ya, apaan? Bilang gitu. Harapan gue adalah ada venue yang dikelola oleh kita semua, untuk kita semua. Itu penting. Karena sebanyak-banyaknya band, sekeren-kerennya band, gak ada venue, lu mau ngapain? Iya, lu main aja terus siasat partikelir jadinya. Lah iya kan, nggak ada venue. Kalau nggak ada venue mau gimana? Iya. Iya, emang itu dia. Tapi gue rasa itu akan terjadi nanti. Ini kan pondasinya udah mulai kelihatan nih, orang-orangnya siapa, di bidang apa, udah mulai kelihatan nih. Tinggal nanti aja. Iya, bagian lu yang nodong ntar. Kita hidup dengan itu aja. Kita hidup dengan itu, kita hidup dengan kondisi bahwa sekarang segalanya mungkin ada di puncak kejayaan teman-teman. Scene ya. Dan yang tinggal harus kita lakukan adalah ya udah gimana caranya agar ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi lebih baik aja, Cak. Gue nggak berharap bahwa ini akan menjadi satu pilihan utama gitu misalnya. Benar. Gue berharap ini menjadi lebih baik dari sebelumnya aja udah cukup banget sih. Kayak contoh, kebayang nggak sih? Siapa yang ngebayangkan bahwa kita jadi punya M-Block, kita jadi punya Synchronize, kita jadi punya banyak banget studio latihan dan studio rekaman gitu. Itu dia. Itu banyak banget teman-teman bikin IO, bikin agensi, betul sekali. Ya segala macam. Benar.
Betul banget. Itu gue setuju banget Ya. tuh. Gue sih ngerasa yang sekarang nih, wah bukan apa ya, bukan terfasilitasi, cuman ngerasa, wah sekarang ini banget ya, jalan itu lu tinggal pilih aja nih. Lu mau lurus, mau Ya. belok kiri, mau belok kanan, lu pilih aja. Ya. Iya, Dan benar. semuanya nyaris baik-baik aja, Cak. Maksud gue Iya. kayak jarang banget muncul sekarang keluhan, ya kecuali ada beberapa temen mungkin ya, Cak ya, gue cukup sedih juga sih ketika misalnya hengkang atau misalnya putus Hmm. asa atau misalnya Ya. pindah jalur, Ya. hal yang mungkin dia mau sabar sedikit aja, lu Hmm. sabar sedikit aja, ini baik-baik aja, dan kita Ya. cari harusnya kita mencari segala jenis opportunity atau kesempatan-kesempatan yang Hmm. bisa kita dapat dari momentum sekarang, mungkin akan lekas gitu, Iya. akan bisa terjadi. Namun ada beberapa yang ya gitulah, ada yang nggak sabar, ada yang udah deh, udah cukup gue misalnya, dan segala macam. Yang nggak masalah juga sih, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang jauh lebih penting lah ya misalnya. Iya, setuju gue. Tapi kalau tadi lu cerita kesempatan, sebenarnya Straight Yeah. Answer pun mikir apa Straight Answer jadi DJ set aja ya kalau manggung. Nah, itu jauh lebih oke kayaknya, Cak. Iya, Lebih gampang, lebih berangkatnya cuma 2 gampang. orang. Iya. Tapi Iya. menarik, Cak. Lu ngomong soal itu, Cak, ngomong soal opportunity, kesempatan. Kayak gue ngelihat bahkan sekarang lagi dibuka beberapa opsi dari teman-teman antar kota itu untuk ngembangin sebuah standar Hmm. nasional. Hmm. Standar nasional dalam rangka misalnya menjadikan venue atau eventualnya musik misalnya ya, acara-acara musik dan segala macam itu menjadi standar di setiap kota, sehingga misalnya, Cak ya, ngeberangkatin Straight Answer dari Jakarta ke misalnya ke Makassar atau ke Palu misalnya, itu membutuhkan tim misalnya 10 orang. Gimana kalau kita barter tukar? Misalnya yang berangkat 5 orang, di sana ada krunya misalnya. Iya, Di iya, sana udah iya, di-setting, iya, iya. udah di standar. Mereka Iya. udah tahu settingnya Straight Answer seperti apa, mereka udah ngerti misalnya sound systemnya seperti Iya. apa. Bukan memotong rezekinya soundman, karena rezeki soundman tetap ada. Iya, Cuma iya, iya. mereka memangkas biaya Iya, agar memungkinkan. kru tetap Iya. digaji dari Straight Answer, tim tetap digaji dari Straight Answer, namun untuk misalnya menghemat biaya hotel, menghemat biaya terbang karena cukup Iya. mahal biaya terbang Iya. ke sana, ya itu opsi-opsi seperti itu sekarang lagi seru nih, lagi diajuin sama teman-teman. Jadi kayak misalnya setiap kota bisa bikin acara dan bisa ngedatengin Straight Answer, yang dulu masih mikir kan, Iya, iya, iya. harus datang. Oh, bahkan jangan-jangan tinggal datengin doang Cak sebagai vokalis. Itu Karena idenya udah misalnya dari 5 tahun yang lalu tuh. bakat ya, baru terrealisasi kan, maksudnya teman-teman tuh baru mulai memikirkan kinerja standar, gimana caranya agar kita memiliki perangkat sound system teknis yang sama, kita tahu dengan detail misalnya. Walaupun ada yang bilang, oh nggak bisa Om, pakai rasa, tetap pakai rasa, tetap harus ada trust dan segala macam. Tapi kan bila diupayakan sama teman-teman, ada hal yang jauh lebih konkret bahwa Straight Answer manggung di Palu itu bisa terlaksana dengan metode yang mungkin bisa sedikit digoyang lah, Cak. Iya, benar, betul. Gue sih ibaratnya benar kalau lu bilang, gue sih sangat berharap banyak sih. Selalu mengaminkan aja gue. Ibaratnya ini sekarang yang bisa gue kerjakan selain gue mengaminkan, dan gue juga harus berusaha either yang ngapain aja. Kayak kemarin banget baru terjadi tuh. Itu setelah 4 bulan tuh strategi baru latihan, baru ada studio yang bisa latihan, dan gue akhirnya live Instagram. Dan itu gila, pada seneng banget, pada komen, pada jumpalitan di rumah, pada numpang ke kasur. Seneng banget sih, maksudnya, wah, walaupun gila, gue main semuanya salah, karena semuanya lupa, dan memang udah, apa gue bilang, udah cuek aja. Tapi seneng gue, maksudnya, ya, ada rasa yang, itu seperti lu, kita kan saling menguatkan ya. Gue dikuatkan sama yang nonton, dan gue menguatkan sama yang nonton. Bener. Itu rasa yang buat gue jadi saling nyambung banget tuh. Wah, gue perlu banget tuh kayak gitu momen. Iya. Sepakat ya. Dan itu baru di ranah dua pihak ya, Cak ya. Belum lagi keterlibatan pihak yang lain. Contoh misalnya penyelenggaraan acara. Misalnya teman-teman dari antah berantah misalnya, tahu Straight Answer juga enggak gitu misalnya. Itu kemudian mendapatkan impact ke sana bahwa rame ya nonton, ya band apa sih ini, didengarkan sama mereka. Ya yang kayak gitu itu gampang banget terjadinya sekarang. Maksud gue kayak gue ngelihat sering banget antah berantah misalnya kayak nelfon Om Leo.
Om Leo ditelepon suruh karaoke. Dia nggak tahu karaoke itu apa. Dia cuma tahu gara-gara misalnya ngelihat di Instagramnya story-nya temennya, kok seru ya acaranya. Dia itu siapa tuh tahu musiknya juga, mainin musik apa juga dia nggak dia cuma tahu ininya doang. Dia pokoknya cuma rame tahu aja. Dia ada potensi di sana. Pokoknya rame aja. Dan saat ini yang seperti itu adalah momentum utama ya, berkat kecanggihan teknologi, media sosial dan segala macam yang memungkinkan hal-hal yang dulunya ada sekat, dalam artian koneksi aja. Iya. Dulu kita kalau ngontak orang itu nyari nomor telepon aja buset, hubunginnya kemana coba? Telepon dulu gitu. Email juga nggak ada. Halaman blog harus nyari halaman blogspot, harus nyari Friendster-nya jangan-jangan zaman dulu. Susah, beneran. Cuman ya udah emang. Enggak, itu emang adalah perjalanan yang harus kita temuin, kita lewatin. Kalau bahasa Jawa itu babat alas berarti. Iya. Ngajar hutan. Babat alas. Bener. Dan nih, ntar lo. Ini gue sebenarnya ada satu burning question, dan ibaratnya nih pertanyaan ini juga gue rasa banyak yang mau tahu jawabannya. Ini menurut gue doang. Kalau menurut gue, ini kalau kira-kira ya, nama Om Leo itu apakah benar lahir dari stensilan Any Arrow? Ini menurut gua. Karena pada zaman itu kan namanya kalau nggak Om Leo, Tante Vera, iya kan, Om Bram. Banget ya. Setuju ya. Itu emang aslinya. Ini kasih itu sama Jimmy kalau nggak salah. Yang ngasih nama itu Jimmy sama teman-teman Ruru lah. Om Leo, Tante Susan, iya benar. Mas Bram. Itu nama-nama Any Arrow. Udah. Any Arrow, udah. Iya bener kan? Om Leo, Om Leo Bram. Naik mobil Datsun, Corolla. Naik mobil Datsun, Corolla. Ada itu dashboardnya dibungkus bulu. Itu bener. Snellingnya makanya ada bunga-bunganya, yang bening dalamnya ada bunga-bunganya kan? Iya bener. Kalau nggak bunga, kumbang resin. Itu udah paling bener. Gitu. Nah itu. Hobinya gue dari anak SMA lewat. Iya banget. Itu maksudnya seperti itu Om Leo. Nah gara-gara itu akhirnya muncullah sebuah ya gitulah cerita-cerita lucu lah ya dulu ya, bikin karyanya ngaco-ngaco tentang Om Leo sampai akhirnya satu Ruru manggil gue Om Leo sejak zaman itu. Om Leo itu udah mulai era bergambar ini ya, organ tubuh ya. Iya kan, keahlian lu kan gambar itu organ tubuh. Ya organ tubuh dan ngaco-ngacoan ini juga wah kacau. Gue inget back to 2000-an lah ya, 2001, 2001, 2002 zaman. Ya kita awal-awal ketemu juga 2003, 2004 tuh ya. Gue inget banget Park Rockefeller. Zaman-zaman itu kan 2000 itu 2004. Iya benar itu 2004-an. Iya, benar tahun segitu. Zaman kita ngebangun budaya distro, zaman ada ngebangun budaya venue, gig, bikin acara dulu cuma kebatas di kalau nggak di studio atau di kafe-kafe yang antah berantah. Sekarang orang udah bikin acara di rumah sendiri, di tongkrongan sendiri, bahkan di depan di trotoar mana semua bisa dihajar jadi venue saat ya momentum teman-teman ngerintis lah ya saat itu ya. Dan ketika sekarang kita melihat hasilnya gitu, gila dulu perjuangannya sekarang. Itu dia namanya babat alas. Babat alas bener ya. Iya bener, itu dia. Jadi kalau gue lihat nih sekarang nih dalam tanda kutip keharmonisan scene di Jakarta ya, musik apapun itu salah satunya tuh terbentuk dan tercipta gara-gara Park. Itu kan melting pot tuh. Bener, ketemu di Park, ketemu di Ibis. Udah akhirnya jadi berkembang, jadi suatu pertemanan yang ya luar biasa jadinya. Akhirnya sampai sekarang. Dan sampai sekarang. Nah itu dia Cak, yang mungkin saat ini teman-teman yang baru ya, gue ngebayangin yang baru maksudnya baru terjerumus gitu aja. Gue ngebayangin PR-nya jauh lebih susah sih Cak. Iya. Karena dulu kata zamannya Presiden Soekarno dulu bilangnya yang bukan ngerebut yang susah, yang mempertahankan ini. Ada iklim yang kondusif. Agar karena kan energi yang tua keterlaluan nih Cak. Gue cukup sedih sih ngeliat Indra Ameng, seorang Indra Ameng ngantuk jam 4 waktu itu di Ruru.
gue tidur dulu, anjir baru jam 4 udah ngantuk. Biasanya Ameng itu sama gue jam 8 sampai jam 9 itu masih lagi ngobrol-ngobrol itu baru ending mau nyari tempat rebahan gue tidur baru jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Tapi sekarang waktu itu kejadian di Ruru Lama, Ameng mulai ngantuk. Pas gue pikir-pikir umurnya Ameng, oh iya juga ya, ini mah udah umur ngantuk, udah nggak mungkin bisa survive kalau soal fisik sama umur. Jadi kayak Jimmy pernah nih kejadian di M Block waktu itu. Lagi ngobrol seru, balik friend. Balik gue gila, anak gue sekolah besok. Waduh, udah kayak. Ada satu perasaan yang gue mikir, udah mulai selemah itu lah. Gue juga udah ngerasa sih jam 1 malam aja gue udah mulai. Udah nggak kuat, bener. Ngantuk, beneran. Udah nggak bisa. Pokoknya udah jam 10, jam 11 udah lihat jam mulu nih. Aduh, itu mulu tuh rasanya. Karena gue dulu pernah ada kejadian waktu gue masih kecil, gue sering ngecengin nenek gue kan. Nenek gue waktu itu saat itu umur 60-an gitu. Sering ketiduran di depan TV, nonton TV, gue ketawain, ketiduran. Aja dan gue ngalamin sering banget naik mobil ngantuk gitu. Aduh, ngantuk langsung berhenti. Gila, nggak terjadi gitu mungkin di umur-umur kita ya 30-an, 20-an. Parah, Cak. Emang usia sih saat ini yang... Iya, emang bener. Gue pokoknya, iya tuh emang tuh momen-momen oke. Katakanlah sinkronis. Misalkan, kata Ucup, lo main jam sekian. Dalam hati gue, aduh gila malam banget. Udah jam 10, ngantuk banget rasanya. Udah gitu kan, abis main pulang, itu capeknya sampai 2 hari. Capek, aduh gila, gue bisa ngapain ya semalam, padahal kagak ngapain. Transfer yang pertama di sinkronis itu tahun berapa, Cak ya? 2017 apa 2018 ya? Yang pertama kali tahun berapa? 2000 berapa sih? 2016 ya? 16. Nah itu, kalau kata Ucup, harusnya gue main, cuma itu gue baru sembuh sakit. Yang lu pakai helm 2017 berarti ya? Iya, 2017 sampai gue main 3 kali, 2017, 2018, 2019. Iya. Tapi lu tahu nggak kenapa gue pakai helm? Lu tahu nggak kenapa gue pakai helm? Jahitan kepala ya? Ini kepala gue yang sini. Kan gue stroke. Ini dibuka, Om Leo. Iya. Ini kagak ada tempurungnya. Astaga. Sampai sekarang ini nggak ada tempurungnya di perut gue disimpan. Jadi gue pakai helm supaya ini melindungi. Kalau gue nggak pakai helm, ini tangan orang bisa masuk ke dalam tembus. Cuman kulit doang langsung ke otak. Ya ampun. Cak, ini kondisi ini bakal sampai kapan ya, Cak? Yang disimpan, tempurung yang disimpan itu rencananya? Harusnya udah dipasang dari 4 tahun yang lalu. Namun belum sampai. Soalnya bayar, jadi biarin aja deh. Iya, udah biarin aja udah. Iya. Malas gue, kalau gratis mah nggak apa-apa, gue udah pasang lagi dulu. Resiko nggak, Cak? Ya resikonya itu. Jadi kalau jatuh bukan bunyi beledak, tapi bunyi celup masuk. Ya ampun. Cak, aduh. Iya, resikonya itu aja. Makanya gue pakai helm. Astaga. Iya. Sebenarnya itu resiko yang ibaratnya gue dari manggung lagi aja itu udah gila. Dan gue memutuskan untuk pakai helm, walaupun pakai helm tuh menurut gue tuh untuk orang sih lu udah nggak masuk akal. Emang ya udahlah. Ini aja udah. Sampai akhirnya menjadi trademark yang ya banyak orang mikir, wah itu gimmick tuh trademark banget pakai helm vokalisnya. Sampai ada sepedanya di mana Mas? Iya, gue akhirnya cuma bisa mendoakan aja. Jangan sampai lu mengalami hal yang sama kayak gua. Itu aja udah pesan gua. Gila. Ini kalau lu pegang nanti kapan-kapan kalau ketemu lu pegang ya pala gua. Aduh, udah. Iya, biar lu begitu gitu, biar lengkap ini lo. Aja. Biar ini ya. Saat-saat yang tersimpan ini harus kenapa nih Eca nggak pakai helm, panggung pakai helm. Tapi nanti gue suatu saat gue emang pengen banget ya kita bakal ketemu lagi di perhelatan. Yang satu hal yang gue pengen banget tuh emang lihat lagi lah ya. Dan gue berharap banget sinkronis ini tahun ini kejadian lagi. Amin. Semoga gue tinggal nunggu waktu sih. Ucup masih walaupun masih ada tarik ulur soal momentum waktu ya. Gue ngelihatnya karena masih ya risky banget. Belum tahu. Nah, tapi setidaknya pasti harus ada sinkronis yang bisa nemuin kita lagi bareng-bareng semuanya. Iya, benar.
Benar, tapi gue sih juga berharap nih nanti someday, ibaratnya nih, oke, katakanlah kan udah banyak ya. Maksud gue, kalau misalkan nanti dibikin acara musik yang lain, misalkan katakanlah Om Leo Fest, itu pun juga bisa lagi. Asik. Iya bener, datang tuh Tante Erni. Iya. Biasanya jadi asisten rumah tangganya namanya Yati gitu. Itulah pertama kali gue tahu kata menggelinjang itu apaan. Sebelumnya gue kagak tahu apaan ya menggelinjang. Sama, tapi bagus banget sih Aniaro sampai nulis kata-kata. Itu visioner ya. Dia berarti yang ngebayanginnya sampai wah dalam banget dia tuh. Iya. Itu legendaris. Asli. Nah, makanya nih, lu kan bikin drama itu kan, Ruru Radio kan. Itu gue inget kalau gue zaman dulu tuh dengerin kan drama radio yang terkenal dua nih. Brahma Kumbara sama Catatan Si Boy. Oh, Catatan Si Boy Prambors. Nah. Yang siaran itu Wanda Tumanduk. Iya. Iya, kalau Brahma tuh Ferry Fadli ya, Ferry Fadli. Iya. Kalau itu kan yang TV-nya, itu yang TV-nya, radionya ada. Iya, radio juga. Mantili dan Lasmini itu. Lasmini, Mantili, Brahma, dia itu anaknya Brahma tuh namanya siapa? Lupa gue. Itu tuh. Raden siapa gitu namanya. Lucu banget ya gitu. Sama kalau malam juga ada. Ini misteri gunung berapi, Nek. Itu dia tuh. Ada ketawa nenek-neneknya tuh. Itu dia, makanya gue seneng. Wah, nih drama radio mantep nih. Dan bakal lanjut ya. Gue ngebayangin nanti kita bakal ngelibatin lagi. Ini kan baru pilot. Nanti rencana mau bikinnya lebih ngaco lagi deh. Gue dari sekarang deh, gue mau nyoba ini ya, daftar. Seleksi deh gue audisi, gue mau nyoba. Asik. Iya, mau. Jadi nanti gue lupa kemarin ada semua kontak teman-teman buat kayak lo salah satu ada satu program yang mungkin bisa dicoba karena belum dari kemarin itu yang udah jalan baru blues, jazz, progresif, metal belum, HC-HC-an belum. Pang belum. Ini malah ska yang ada dari teman-teman JSF tuh, Jakarta Ska Foundation. Yang Jogja apa Jakarta ya JSF? Jakarta Ska Foundation. Itu yang sempat kemarin beberapa kali hampir setahun tahun 2016 sampai 17 atau 17 sampai 18 gitu. Mereka rutin siaran di radio waktu masih di Gudang Sarina. Dan itu kemudian pas radio pindah yang tambahan jadi ada Electronox tuh musik elektromusik dari Gepeng Visma sama si Jesslyn yang siaran waktu itu. Itu nah gue ngebayangin sih nanti kalau ada lu juga di situ dan segala macam. Semoga aja dalam waktu dekat. Mau banget gue. Pokoknya mau acara apaan aja gue siap. Yang gue nggak siap cuma dari desa ke desa atau laporan khusus. Gue nggak siap dah kalau itu. Sama ini ya apa Tani lupa gue. Iya benar gitu gue lupa. Tuh pokoknya nggak siap tuh paling dekat tuh laporan khusus dan nungguin film. Ya dia lagi. Lu tuh jam 9 berarti udah malam banget lagi Om Leo. Udah baru tuh emang ngaco banget ya, brengsek juga sih. Tapi dia sudah mempersiapkan film 50 tahun lagi. Udah pengen nonton film Iya. Iya. Udah nungguin Hunter nih. Iya. Hunter laporan khusus jadinya. Hunter zaman itu gua apa ya, kalau yang 80-an akhir tuh Blue Thunder film-film. Wah, iya. Dalam di A-Team. Ya itu zaman-zaman itu. Enak dah pokoknya. Iya. Pasti gua kalau ngomongin zaman-zaman itu ya susah ya. Cuman ya gimana ya. Tapi emang sih kalau kenangannya kan itu gue bilang kenangannya mati lampu lah apa. Cuman buat gue kita fun-fun aja tuh. Iya kan? Dulu nggak ada telepon. Yang punya telepon rumahan tuh kayaknya udah orang kaya banget. Udah orang bener. Bisa. Udah tinggi banget ya pokoknya.
rumah gua nih, Kita kok bisa bayangin. Nih, Om kita Leo. bisa janjian ketemuan sama orang ya? Iya, ibaratnya nih, Itu gimana ketemuan ceritanya? misalkan di Blok M, ketemu aja tuh. Iya, Insting ya, insting ya. iya. Modal insting sama Lah, telepati. barusan nih gua ngomong sama Jimmy. Gua barusan Oke. gua bilang gini, kita dulu nih nggak ada telepon, latihan band jalan-jalan aja tuh. Iya. Iya, Ketemunya di mana ya? iya ibaratnya jalan-jalan aja, nggak pakai telat lagi. Disuruh manggung, iya datang aja tuh, nggak ada band nggak datang, datang semua. Sama kayak sama ini juga itu masih berlangsung di 2000-an awal tuh, di 2000-an awal kita bikin acara, gue masih inget banget itu masih berlangsung tuh kondisi-kondisi misalnya ada acara lah kok ketemu ini gimana ketemu lo ngeliat posternya di mana nggak ada yang ngasih tahu nggak ada yang lihat poster juga dikasih ada anak-anak aja tiba-tiba ngasih tahu eh ada acara ini kok bisa tahu ya ada acara ini dari mana oh dia inget yang ini nggak inget yang itu datang ke acara yang beda Bener tapi juga. tiba-tiba ketemu gitu lah ini gimana ketemunya sih ceritanya gimana sih waktu itu bisa Iya, ketemu iya kayak bener gitu ya. kayak gitu absurd banget Iya belum ada internet kok iya ya. iya Poster belum dia ada internet tempel-tempelin flyer. Itu iya aja. flyer Iya orang harus ngeprint tempel-tempelin. flyer sih dulu ya fotokopian Iya bener. Tempel-tempelin, dibagi-bagiin di mana gitu. iya Wah, ada acara. nempelnya juga belum pakai isolasi double tape dulu Ya, belum ada pakai kalau lem bikin glukol lem kanji, glukol gue inget iya banget lem malam masak gue bikin kanji sama air sampai encer gitu. digodok Iya, kalau enggak kan murah, cara yang paling murah. Kanji dimasak. Iya. Iya, benar. anjing Tuh zaman itu gila ya tuh itu emang gila itu asli, bener, keajaiban alam asli bener. Hmm, Cak, bentar. itu satu lagi Cak, ini andai Hmm, kan gue pengen ngajak ngobrol lu, semoga lu masih keinget lah Cak ya. Momentum Cak, pembeda sih Cak, gue nanya Cak. ah, Pembeda antara sekarang sama yang dulu Cak, menurut lu yang paling krusial Cak, di luar teknologi. Kayak mental, gue pengen bayangin sih, dari sisi seorang Aca ngeliat teman-teman sekarang, eh, entah entah dari segmentasi genre, hmm, genre sekarang udah entahlah gitu udah ngebludak sampai orang ah, udah nggak tahu lagi pergenrean itu ditujukan buat ada satu lagi kita kan saat ini nggak ada media yang sahih untuk menyebutkan genre kayak dulu kita pernah punya misalnya di luar ada majalah seperti Spin, Rolling ya, Stone atau ya majalah-majalah yang secara spesifik akhirnya ya, memunculkan wartawan musik yang ya, akhirnya menyebutkan genre dan segala macamnya sekarang gara-gara itu nggak ada ya lo ngeliat yang kondisi sekarang misalnya kayak ya di luar teknologi aja ya hmm, entah mental entah entah mungkin penyikapan akan sesuatu kecerdasan gue gila anak-anak sekarang buset kok bisa sepinter itu ya kali bokap gue ngeliat gue kayak gitu kali dia kamu kok doyan musik-musik kayak gini musik apa ini gitu kan gue juga pasti ngebayangin orang tua kita zaman dulu juga berpikir tapi yang sekarang gila ini lengkap lengkap banget gitu kayak walaupun kita masih bisa relate tapi kayaknya anjir ini udah ini out of nowhere nih dan nih kayak dari lu sendiri gimana aja ngeliatnya aja yang sekarang kalau gue bilang sih plus minus nih. nah Tergantung kita mau melihatnya dari yang mana dan bagaimana. nah Plusnya adalah hmm, ini sekarang nih buat gue nih bener kayak seperti bener-bener udah nggak ada lagi namanya sekat atau batasan. Misalkan ini deh, hmm, katakanlah dulu lu mau ngeband, katakanlah mau bawain Jazz Addiction misalnya ya. Tapi ya wah nggak punya efek, wah tuh wah nggak bisa, susah kan dicari. Iya, iya kan. iya Ibaratnya gitu. Nah kalau sekarang tuh semuanya katakanlah nggak perlu berbentuk fisik dalam artian lu pakai digital atau pakai apapun jadi one click away. astaga Lu mau dengerin musik, misalkan lu paling suka apa? Misalkan Depeche Mode. Lu mau dengerin album dia Dave Gahan, gue rasa masih jadi petani juga ada. Gue rasa kalau dicari sekarang nih di komputer, iya. Jadi apa ya? Ibaratnya semua tuh kalau ngomongin referensi dan buat pelajaran gitu ya, semua tuh bisa dicari, gampang banget carinya. Tinggal lu klik, yes ada tuh langsung keluar. Lu mau yang mana nih? Tinggal gimana? hmm. Itu kan dan semuanya kan gampang banget ya. Jadi sekarang tuh kalau dibilang apalagi anak sekarang,
kalau lu bilang tadi jago-jago banget, pinter-pinter banget, iya, referensi dan cara belajarnya dia tuh udah advance banget lagi. Iya, udah lewat lah ya. Dulu nyari drummer Dulu susahnya kayaknya, minta gue ampun. inget banget, Cak, gue dulu inget banget, Cak, dia minta diajarin main gitar sama temen gue. Itu buat dapat kunci A sama kunci D, itu harus bawa rokok sebungkus. Sama disuruh dulu beli minum. Karena gimana beli minum dulu? Bawa minum dulu, bocoran di rumah. Ada kue apa di bawah rumah? Oh, itu baru dapat kunci A sama kunci D itu, Cak. Kayak gitu, Cak, di zaman itu. Itu pun masih dibicarain. Nih, lu mau kunci A nih, kunci A kayak gini nih, kunci A nih. Kita gini. Kunci A gini nih. Waduh, dibanjir diceng-cengan. Waktu masih tinggi. Gila, sekarang nggak terjadi gitu. Nggak ada tuh buku JS apa nih? Siapa? Nih, buku pintar Iwan Gayo udah kagak laku kalau Anda sekarang. Gila ya, itu ensiklopedia Indonesia pertama tuh, jangan-jangan yang trendy tuh, buku pintar Iwan Gayo. Udah gini, bayangin, lu kan tadi ngomongin gitar ya. Istri gua nih, dia beli ukulele. Out of nowhere, dia beli, gue mau main ukulele, dia bilang. Dia belajar tiap hari nonton YouTube, lah bisa. Itu udah gimana ya? Jadi, kan gue bilang, zaman dulu nih nyari drummer susahnya minta ampun. Lah, sekarang drummer jago-jago banget. Gue kalau ngeliat band main, wah gila. Gue bilang, gimana caranya ya, gue bilang. Terus nih, musik-musik zaman sekarang ya, kalau gue bilang tuh udah advance banget. Lu mau dengerin musik yang apa nih, yang ibaratnya kayaknya nggak mungkin ada. Zaman dulu kita mungkin nggak mungkin. Lah, sekarang banyak. Ini ada 2 band yang gue suka banget, band namanya Blauhaus sama Pingpong Club. Nah, itu keren banget buat gue. Iya, Pingpong Club, Pingpong Club salah satu ya, anak Bandung ya Pingpong ya. Nah, iya, pas musiknya mateng. Lah itu dia. Gak ada yang salah rekamnya. Iya. Rekamnya gak ada yang salah. Rekamnya gak ada yang salah. Yang lebih nih. Lu tau apa yang buat gue bottom line, yang paling gue garis bawahi banget? Lu tau nggak apa? Mereka juga siap ketika berada di depan umum ngobrol aja, udah bener. Pembawaannya tuh, ngerti ya lo? Kan udah nggak gagap lagi. Bisa ibaratnya dikasih mic nih, udah tahu aja udah. Dulu kan, zaman kita kan lagu berikut. Lagu selanjutnya. Cuma gitu doang. Iya. Sekarang kan, semuanya, apa kabar? Asli, udah jadi ibaratnya ketika berada di panggungnya, udah mereka udah tahu banget harus gimana, udah siap. Itu plusnya, itu plusnya buat gue. Itu buat gue tuh, wah itu buat gue yang paling keajaiban ya. Iya. Oke, minusnya, versi seorang Aca. Minusnya ya, mentalnya nggak kuat. Cak, ini ada di ranah esensi bukan sih, Cak? Kayak dia mendapatkan ini terlalu cepat. Iya. Instan, ya kan? Itu bermasalah nggak? Sebermasalah apa, Cak? Dalam rangka misalnya ketika dia harus bertahan kah? Ketika dia harus mengasah menjadi lebih baik, misalnya dari contoh dari album selanjutnya, dari album yang lama ke album yang baru, atau misalnya dari cara dia bertahan di yang lama sama yang bertahan yang baru, karena ngerasa bahwa bosen akhirnya nggak ada rasa kayak dulu. Kita kayaknya mau denger satu lagu, mau ngapalin satu lagu ya harus di rewind, harus di apa, sampai kusut dan segala macam. Ada rasanya sampai kusut misalnya. Itu mempengaruhi lu ngeliat hal yang sama aja, karena gue ngeliat hal yang sama juga, karena terlalu mudah didapat, terlalu mudah juga kadang-kadang bosennya, terlalu mudah juga cepat juga. Ya, berarti cukup dia ngeri ya? Iya, ibaratnya tuh dia kurang slang tuh, tidak terlalu manis untuk dilupakan deh. Iya bener. Itu forget. Nggak, ibaratnya gini nih, kalau zaman dulu nih, kita kan ibaratnya mau dengerin musik, ibaratnya Sex Pistols ya, dapatnya rekaman. Itu rekaman dari sebuah rekaman yang dibikin dari rekaman yang lain. Enggak, kualitasnya juga udah belum ya. Udah sedapatnya aja. Tapi kan ketika dapet, kok kita jagain setengah mati. Mau nyari lirik lagu aja, gue inget nih dulu, itu buat bener, rewind lagi, setel, tulis,
Akhirnya ketika dapat, oh iya begini, akhirnya punya rasa yang benar-benar memilikinya tuh karena usahanya tuh berasa banget. Nah, Dan benar sepakat. Itu jadi, sebabnya kita kekurangan referensi saat itu, karena udah terlalu banyak, kita terlalu fokus sama satu referensi yang sangat minim saat itu. Jadi gue ada dialog nih, Cak. Ini menarik banget. Gue dialog sama salah satu teman agregator dari Singapura. Dia cerita, dia mempelajari tentang kondisi ini. Gue cerita berapi-api kan tentang, wah anak sekarang tuh instan gini segala macam. Tiba-tiba dia ngasih sanggahan yang gue pikir ada benernya juga ya, karena dulu kita memilih itu ya. Dulu ada teman memilih menjadi anak grunge, memilih jadi anak metal, memilih jadi anak hip hop, memilih jadi apapun gitu ya. Karena saat itu mungkin kebetulan dia mendapatkan satu referensi itu aja. Kayak misalnya nggak sengaja ketemu satu orang. Sengaja ketemu satu orang, udah itu end up di orang tersebut. Ada yang memang ada sih, tapi kan nggak banyak lah, Cak. Kayak misalnya seorang Andri Lemes waktu itu jadi anak punkers juga. Ya, soalnya namanya Lemes. Dulu gue ingat banget ada cerita yang satu-satunya band indie pop, Britpop ya, yang bisa manggung di acara punk, ya itu cuma Rumah Sakit doang, karena Lemes itu sahabatnya dari punker sampai iya bener itu. Ya kayak lu aja, Cak. Gue ya anak hardcore-hardcorean, answeran, datang ke park, nyanyiin lagunya di Depeche Mode, nyanyiin lagunya apal pula, nyanyi Morrissey, apal pula. Gue kan waktu itu kayak yang rasa, anjing, ada ini special case nih orang-orang kayak lu, orang-orang kayak Batman gitu. Jadi greencore juga, ya grunge juga, ya sempet pang-pangan juga. Dia tuh end up-nya di electronic music gitu kan ya, kayak ya special case lah. Tapi sekarang, Cak, semua orang seperti itu. Semua orang memiliki referensi sebanyak itu. Iya. Jadi nyaris nggak bisa spesial di ranah yang sama, karena tiba-tiba kita bisa mendapatkan akses informasi yang dia tinggal pilihan aja. Dan bahkan sekarang ada sistem rekomendasi dari dunia teknologi digital ya. Kayak misalnya lu nggak sengaja buka Spotify atau buka YouTube nyetel lagu ini, itu langsung muncul rekomendasi bahwa ketika lu suka sama lagu ini, udah pasti lu suka sama lagu ini juga dong. Udah pasti lu suka sama lagu ini juga dong. Nanti dikoneksi, sampai akhirnya lu tahu semua jenis musik. Lu suka sama satu dunia itu lah ya. Canggih sih, gue nggak. Ya itulah minusnya, tapi emang gue agak sepakat. Tapi, Cak, yang survive, gue ngelihat ada beberapa teman yang survive dengan menghadapi seperti itu ya. Bahwa ternyata dengan melakukan yang pertama tadi, instan, referensi yang luar biasa tadi, namun impact-nya, mental dia jadi kebangun gitu, Cak. Ada beberapa teman yang gue ngeliatnya secara spesial, ini orang bisa memiliki ketertarikan, ada diskusi dia nonton, ada pameran dia nonton, ya kayak gitu. Ada beberapa teman yang gue lihat gitu, yang gue intip juga memiliki potensi yang serupa gitu loh, Cak, sama teman-teman yang seera. Dulu kan kita kecil banget, Cak. Dulu musuh kita ya sinetron. Dulu musuh kita ya acara-acara musik yang enggak banget lah zaman itu lah ya. Musuh kita seperti itu. Enggak, kita gila, siapa yang ngebayangkan bahwa Stone Roses tiba-tiba datang ke Indonesia waktu itu? Siapa yang ngebayangin bahwa band ini datang? Blur datang ke Indonesia, Morrissey datang ke Indonesia, itu kan udah anjir, ini bayang sebelumnya. Tapi dulu kita hidup dengan momentum seperti itu, Cak. Dalam artian kita sangat sedikit sekali gitu, yang sangat kecil sekali, dan nggak bisa dibilang bahwa kita teman-teman seperti kita waktu itu menguasai jalur yang lebih utama gitu kan. Tapi yang sekarang mereka yang menguasai itu, mereka menguasai jalur utama. Jadi ketika kita ngomong masalah instan, mentalnya agak kadang-kadang suka sulit untuk dipertahankan. Tadi suka ini, tiba-tiba langsung besoknya udah nggak ada lagi, udah pindah segala macam, karena mereka mungkin cepat banget gitu ya, cepat banget mendapatkan referensi baru. Ya gini, kayak gue ada contoh, misalnya awalnya anak sepeda, tiba-tiba jadi anak skateboard, tiba-tiba jadi anak jadi buka warung kopi, jadi buka barbershop juga. Itu dilakukan dalam waktu rentannya cuma 6 bulan, Cak. Kita mungkin bakal ngelakuin itu dalam 3 tahun mungkin, atau 4 tahun atau 5 tahun.
tahun pertama sukanya punk. Itu pun gesernya nggak jauh-jauh banget, gesernya ke hardcore gitu. Itu nanti dari hardcore gesernya ke elektronik musik ya lah, dalam panjangan menurut anak-anak zaman sekarang. Jadi si teman dari Singapura itu bilang bahwa itulah Om Leo yang membedakan generasi lo sama generasi yang sekarang. Jadi yang generasi lo karena referensinya lo cukup mengetahui apa yang lo pengen tahu aja. Kalau yang sekarang ya itu jadinya karena semuanya dibuka kayak keran ya. Luar. Ya kita kalah semua. Kita serba kalah dari segala macam. Dari kecepatan tangan, balas chatting, ngelihat mereka follow hanya apa yang mereka pengen follow. Kalau kita kan dulu follow semuanya. Mau tahu inilah, mau tahu itulah, mau tahu segala macam kita pengen tahu. Sekarang nggak mungkin gitu karena mereka harus spesifik karena informasi banyak kan. Jadi lo harus secara spesifik memilih. Ya kebayang lah cerita-cerita seperti itu terjadi di zaman sekarang. Yang dulu kita idam-idamkan gitu. Yeah. Dan gue nggak tahu ya, gue jadi nggak senang lagi tuh dapetin misalnya koleksi majalah magazine dari edisi pertama sampai dulu gue ngumpulin ada ya kurang 5 edisi aja nangis-nangis. Gue sekarang anjing semuanya tersedia. Rasanya tuh kayak gila. Dulu kayak susah banget untuk dapetin kayak gini. Tapi sekarang dibuka gampang jadi malah sebel gitu, malah jadinya nggak ada kesan gitu. Asli, dulu tuh kalau udah habis di Rubino, udah kesel banget rasanya. Iya kan? Ke Rubino udah nggak ada. Ya ampun, langsung aduh. Iya, bener. Asli. Ya kondisi itulah Cak yang paling gue rasain sekarang. Dan gue membayangkan bahwa tapi Cak ini satu juga nih yang gue pengen sampaikan ke lu, ke orang-orang seperti Jimmy, seperti Indra Ameng, Batman, atau teman-teman kita semua lah ya yang masih ada sampai sekarang. Lu bayangin gak Cak? Lu kadang pasti lu nggak mikir ini, tapi gue memikirkan ini dengan sangat realistis ya. Zaman kita umur 20-an Cak, berarti ya tahun 90-an akhir, 2000-an awal gitu ya. Lu lihat Kus Plus nggak Cak? Pernah ngeliat konser Kus Plus nggak di era itu? Gue ya? Ya. Gue ya? Sekali 2 kali lah ada. Kus Plus mungkin ke konser di kafe atau ada konser sekali gitu ya. Ntar dulu ya. Yang gue inget, gue nonton Nomo Kuswoyo. Nomo Kuswoyo kan? Iya. Ada ya tapi Nomo Kuswoyo masih ada lah ya. Masih ada. Nomo itu udah nggak ada, tinggal Nomo kali ya. Iya, Nokus, iya benar. Nokus mungkin ya, Nokus masih main. Cak, lu mau gitu mundur nggak Cak? Range waktunya anggap aja tahun 70 Kus Plus ada. 70 ya, dia dari tahun 60 udah ada, 60-an akhir. Anggap aja masa kemasnya tahun 70 lah ya. Kus Plus itu menjadi sebuah band legenda besar tahun 70. Ditarik mundur, Cak. Itu umurnya 20 tahun, Cak. Ke era kita, 90-an. Iya. Ya, 90-an akhir. Ya, 90-an pertengahan. Iya. Itu 20 tahun. Band itu udah jarang manggung. Nggak pernah. Ya susah lah ingin lihat mereka manggung. Brewery, Peso 5 gitu misalnya. Ya, mungkin sekali 2 kali kita ngeliat manggungnya. Atau Rinto Harahap atau God Bless lah. God Bless. Itu range waktunya mungkin cuma 20-25 tahun. Nah, sekarang lu tarik mundur ya. Kayak band seperti, ya mungkin saat ini lagi nggak aktif ya. Pure Saturday mungkin lagi jarang manggung. Tapi Pure Saturday masih ada aja sampai sekarang, Cak. Masih berangkat sama kita. Dan lu masih ada jalan bareng sama anak-anak ini. Masih ketemu di Synchronize. Masih sentuhan badan sama mereka. Nggak ada gap. Nah, yang jadi masalah, Cak. Ini sebenarnya permasalahan yang cukup unik sih sebenarnya buat kita. Tapi beberapa teman ternyata melakukan evolusi, Cak. Jadi yang kelihatan cuma tampangnya aja ketuaan. Muka lu udah ketuaan, udah nggak pantas. Tapi dandanannya masih gue ngeliat dandanannya Jimmy, nongkrong bareng sama anak-anak sekarang. Itu cuma beda umur doang, lebih ubanan. Orang ini lebih ubanan, lebih jenggotan. Tapi style, itu masih relate. Batman gitu. Batman tuh masih relate ya. Mungkin mukanya agak tua dia. Nggak kelihatan tuanya juga malah Batman.
Jadi kayak sepantaran gitu loh, Cak. Padahal range waktunya, range umurnya itu nyaris nembus di angka 20 tahun, Cak. Iya, iya. Lebih bahkan. Ya anggap aja kalau misalnya Batman sekarang 40 sekian, ya 44 lah, Batman 43, 44 gitu ya. Ketemu anak umur 20, itu selisih umurnya ada 23 tahun aja. Nah, saat kita waktu itu di umur 23-an, kita nggak ketemu orang-orang seperti itu. Nggak sejajar sama kita nggak sejajar sama Faris RM saat itu. Kita nggak sejajar sama Priscil, misalnya. Priscil kita nggak, beda panggung, beda dunia, beda skena, mungkin beda ini ya, beda naungan, label atau apa segala macam. Nah, yang sekarang ya penguasanya kayak misalnya kita masih mungkin, sangat mungkin terjadi irisan sama Tulus yang saat kita kenal banget, Raisa yang sangat kenal kita. Bisa terjadi irisan tuh, ketemu di backstage-nya. Iya. Misalnya ketemu di backstage-nya sebuah konser apa segala macam. Zaman itu nggak ada, kita nggak memiliki akses itu. Nah, berarti kan yang maksud gue bukan permasalahan bahwa dulu agak susah ya. Enggak, yang jadi masalah adalah beberapa teman ternyata melakukan evolusi, masih tetap bisa relate sama teman-teman yang sekarang. Itu, Cak, yang cukup aneh. Yang mungkin itu sebabnya kenapa orang-orang kayak Holil, kayak Aryan 13 kok masih ada ya, masih dapat fanbase anak-anak umur 20-an ya. Karena Aryan masih bisa relate ternyata. Jimmy tuh masih bisa relate, masih bisa apa ya? Bukan downgrade bahkan, relate ya. Kalau downgrade ya mungkin tadinya anak ini yang udah kelas A, udah tuh turun ke kelas D gitu. Nggak seperti itu. Tapi relate itu adalah memposisikan agar apa yang dia suka, apa yang dia tahu tetap bisa sejajar bareng dengan apa yang terjadi di zaman now. Gitulah cara. Itu sih yang unik yang gue lihat. Cukup absurd. Iya, itu nggak tahu ya. Itu gue rasa emang kan itu zaman ya. Kan tadi kan lu tanya tuh masalah band kayak yang gue bilang plus minus ya. Tapi kalau gue sih tidak menganggap itu minus. Harapan gue cuman ibaratnya nih itu aja, maksud gue. Tapi kan itu balik ke jiwa masing-masing lagi. Ada orang yang kan kalau sekarang nih, kalau zaman dulu kan orang ketika lu mau ngapain, gue mau jadi posisi, itu kan suatu hal yang wah gila loh, nggak mungkin. Iya, udah kagak mungkin. Tapi kan kalau zaman sekarang tuh udah seperti yang bisa, iya. Jadi emang udah semuanya udah terbuka gitu ya. Jadi itu balik ke orangnya masing-masing. Kalau emang dia jiwanya ada di situ, dia akan tetap fight, apapun yang terjadi akan ada di situ lagi. Nah itu yang gue harapkan dari band dan orang-orang yang baru nih sekarang nih. Gue nungguin banget nih, ibaratnya mereka akan menjadi yang nanti di tahun mendatang yang ibaratnya kita udah nggak bisa apa-apa, mereka nih yang gantian harus bikin orang baru lagi. Iya, ibaratnya. Karena nih ya, tadi kan lu ngomongin katakanlah Jimmy dan Aryan ya. Gue tahun depan nih 2021, umur gue 45. Tahun depan nih. Asli. Straight answer, umurnya 25 tahun. Tahun 2021 nanti. Nah, seperti yang lu bilang, SA aja 25 tahun. Lah, yang nonton gua itu masih banyak umur 18, 19, lebih tua SA daripada dia. Jadi, kalau dilihat dari tahun makin ke tahun nih ya, yang pogo buat SA nih, setelah SA main, yang pogoin, makin lama makin muda. Karena ya yang tua ya didiem aja udah, mau capek. Udah, emang begitu udah. Emang begitu. Jadi gimana ya buat gua? Jadi, tapi kan masalahnya itu terjadi ya beberapa kali kita ngelihat misalnya kayak Rancid masih manggung zaman kita ya. Itu masih manggung, bahkan Junior Rocket juga masih manggung misalnya, masih ada solo lah ya, project solo, jadi dia masih manggung. Itu ngelihatnya kan kayak reunian, Cak. Kita ngelihat mereka kan kayak reunian. Iya. Nah saat ini itu belum ada yang reuni sama sekali di antara mereka. Ya mungkin tambahan reuniannya reunian personil, tapi bandnya kan nggak bubar. Bandnya masih ada. Jadi agak aneh sih, Cak, kondisi teman-teman ini emang agak. Gue cukup concern akan hal itu. Beberapa ternyata masih tetap bisa relate dan masih bisa mengikuti, masih bisa sejajar kepalanya dengan yang mungkin selisih umurnya jauh dan segala macam. Itu keajaiban sih. Ya kayak lu aja lah, kayak misalnya masih manggung di Synchronize yang notabene gue yakin itu
bisa gue bilang 70%-nya mungkin nggak ngalamin kejadian apa yang terjadi dengan band-band yang lagi pada manggung tersebut. Mungkin ya, gue bisa bilang 70% lah. Usia, referensinya gitu ya, mungkin nggak ngalamin. Tapi mereka semua menikmati itu, mereka semua ada di sana, mereka bahkan ngerti. Ya. Mereka tahu lagu-lagunya, mereka tahu liriknya. Itu ajaib sih, keajaiban dunia sih saat ini. Gue nggak ngelihat, kok bisa tahu ini lahir aja belum, gue yakin band ini ada dia belum lahir pasti. Iya, itu nih ya, gue ini jadi inget gue. Waktu itu Synchronize ya, lu main nih, Om Leo berkaraoke nih. Ceritanya, kan orang pada nyanyi tuh. Terus tiba-tiba, itu mic-nya gue ambil, karena intronya, teng teng deng 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 deng, gue ambil nih mic-nya. Terus gue nyanyi, terus ada orang-orang ngomong di belakang gue denger. Ini mah gue nggak tahu lagu orang tua, dibilang gitu. Emang bener. Jadi ketika lagu itu gue nyanyi, yang nyanyi pun juga ya udah orang tua aja udah. Ya emang begitu udah. Jadi bareng, dan kita ada di itu barengan sama mereka, sejajar. Iya. Aneh banget loh. Itu sama aja kayak lu dulu nonton konser, bapak lu ikut juga. Nah, iya. Bener. Lah, nih Om Leo, kan berapa minggu lalu nih gue tayang Zoom ini di YouTube gue nih. Jadi gue sama Danila ngobrol. Itu komennya tuh nggak apa? Ini Om ngasih wejangan ke ponakannya. Dan itu baru 28 apa ya? 30 dan ya emang selisihnya segitu, Cak. Dulu kalau gue punya anak SMP ya umurnya segitu. Umurnya sedanila pasti. Akhirnya gue bilang, gue tuh udah mulai berdamai sama diri gue. Gue udah nerima aja semua. Gue tidak menganggap itu minus. Ibaratnya kalau dibilang, wah ini kurang ini, enggak. Gue sih iya aja udah. Justru gue lebih berharap aja sama mereka untuk bertahan. Dan emang ibaratnya, karena musik ada di tangan dia pada nih. Iya. Iya, ibaratnya kan bilang alasnya udah dibabat nih, tinggal lu jangan sampai ntar tumbuh lagi jadi tinggi lagi ininya, ilalangnya. Iya, gitu. Tolong deh minimal jagain aja udah. Menarik, Cak. Ini jadi obrolan-obrolan kayak gitu, Cak. Gue selalu jadi bahan referensi buat gue. Gue sering banget, Cak, bikin workshop sama teman-teman tentang skena. Dalam artian ada beberapa teman yang mencoba untuk masuk, mencoba untuk cari tahu. Dia ngerasa bahwa kita sama-sama kesasar aja, tapi momentum tahunnya aja berbeda kesasarnya. Dulu kita kesasar di umur SMA, yang waktu itu orang tua nggak ada yang ngizinin kita masuk desain grafis apaan itu, nggak ada yang ngizinin kita masuk sekolah seni rupa, nggak ngizinin kita keluar keluyuran malam-malam nonton konser, dimarahin dulu. Sekarang kalau lu nggak keluar nonton konser mah bisa kuper anak lu. Lu bayangin, lu kan ngomong Cooper ya. Gue yakin kata Cooper itu nggak dipakai. Yang ngomong cuma lu sama gue, sama Arya, sama Jimmy. Gue rasa yang lain nggak dipakai. Tuh udah nggak ada kata itu. Cooper itu udah dilupakan dalam sejarah. Udah hilang ya, udah nggak dipakai. Cooper lu terang. Udah nggak ada. Coba aja besok-besok, lu mau ngerokok nih di Synchronize, lu minta tuh ke anak-anak yang datang di Synchronize, lu gretan nggak? Lu tanya gitu deh. Tapi pada bingung, apaan tuh? Udah nggak ada. Nggak ada. Nama-nama yang tadi lu sebutin, udah nggak ada. Lu pernah denger nggak? Ada anak nama sekarang namanya Wati. Udah nggak ada. Tono, nggak ada juga. Iya kan? Udah banyak. Joko. Udah nggak ada. Wah, di-delete langsung nanti. Nggak berani. Orang tuanya juga ngasih diketawain, kata-katain nanti di sekolah. Nggak ada. Udah. Anak sekarang Raisa. Iya. Bener. Apal. Gitu. Aneh-aneh. Even nama yang paling oke, bukan Wati ya. Ayu aja. Udah susah. Ini udah nggak ada. Emang udah zaman seperti itu. Sama, gue udah menerima, gue udah ikhlas Om Leo, gue udah berdamai. Jadi gue nggak nganggap itu semua sebagai minus. Tapi kalau ditanya, lu ini kurang apa yang menurut lu? Ya udah gue bilang itu mentalnya aja. Karena buat gue, tapi kalau ternyata
bisa buat gue bukan yang tidak mungkin kalau mereka akan menjadi mentalnya lebih kuat malah. Justru dengan bisa aja kan nggak ada yang tahu. Yang terseleksi yang terseleksi menjadi lebih superior. Nah, itu dia. Gue sih cuma bisa support aja. Apa yang gue bisa kerjakan, gue kerjakan. Cak, lu lagi dengerin apa, Cak, sekarang, Cak? Ya, gak ngerjain apa-apaan. Mau apa yang mau dikerjain sama gue? Kalau dengerin, Cak. Oh, dengerin. Aduh, ini dia nih. Gue sialnya. Yang baru ya, nggak boleh yang lama. Nggak boleh yang lama, lu nggak boleh stuck. Gue kan yang baru itu. Sama nih, gue juga stuck di zaman kita nih. Gue juga stuck di zaman, gue termasuk orang yang stuck di zaman kita. Kalau lu sekarang, Cak, yang lu dengerin yang sekarang, now. Yang now, yang masih nyangkut. Ya itu. Now banget. Yang tadi gue sebutin, Blue House, Pingpong Club, Husra, Astik. Relate ya. Persoalan bahwa ternyata cukup mengagumkan lah ya. Ada, gue nggak kebayang di umur yang sama kita bisa mencipta hal yang sama dengan mereka. Kualitas. Iya, itu dia. Karena buat gue ya, musik apapun itu, good music is good music. Yes, sepakat. Gue sepakat. Adiluhung lah musiknya. Musik itu adiluhung. Kayak misalnya gue nggak pernah nyangka bahwa dulu gue pernah ngata-ngatain jenis musik tertentu gitu ya. Cemen, apanya. Tapi pas gue dengar ulang, keadiluhungan musiknya baru kerasa gitu. Kayak, anjir nih maestro nih. Ini karya. Nah itu yang mungkin kadang-kadang gue sering salah menempatkan selera. Mungkin nggak ada di selera yang sama aja. Tapi kalau lu ngomong masalah good musik atau good music, kalau yang kayak lu bilang tadi, musik yang bagus ya udah emang secara itu mahakarya udah pasti. Karya-karya yang emang dibuat dengan hati, perasaan, kualitas, komposisi dan segala macam. Sepakat ya? Iya. Kalau lu tanya gue 2 tahun lalu ya, jawaban gue Reality Club. Asik. Gue dengerin ya udah, buat gue yang bagus aja menurut gue. Ini bagus deh. Dengerin deh. Iya. Dan gue nggak bisa ngatain, Cak. Itu parameter bahwa musik bagus menurut gue, karena gue nggak bisa ngatain, karena gue nggak nemu celahnya. Iya benar. Celahnya di mana nih? Iya benar. Ya mungkin selera ya. Gue ngomongin kalau selera ya bodo amat lah. Just forget about selera lah. Tapi kalau gue dengerin secara komposisi, nada, iya benar. vokal ada di mana, samping depan mixingnya bener, di kuping pas pakai headphone, anjir. Sempurna nih, gue bandingin sama album yang luar negeri di era kita juga nggak ada apa-apanya gitu misalnya. Ya itu aja sih yang gue bilang, wah ini good music. Berarti kayak yang seperti lo tadi tekankan bahwa emang kalau udah bagus udah pasti bagus lah. Udah nggak mungkin lo bisa nemuin, kecuali ada persoalan selera di sana misalnya ada. Iya. Kalau buat gue sih selera sih bukan masalah. Kan walaupun gue bilang itu bukan musik yang gue suka, tapi buat gue musiknya bagus. Yes. Itu aja. Pakat. Nah, kalau lu apaan? Lu lagi dengerin yang now banget apaan? Billie Eilish gue suka. Now ya. Gue tapi denger semua ya. Gue denger semua karena ya itu pekerjaan gue ya, resiko pekerjaan gue lah di radio misalnya, harus tahu juga karena dan karaoke aja itu permasalahan utama banget. Jadi kalau karaoke mereka request lagu zaman now, lu nggak punya, matilah gue. Itu paling parah. Gue udah kayak DJ radio yang harus up to date semua lagu. Gue pernah dimaki-maki nggak ada lagu Hindia di karaoke gue. Anjing, nggak ada ini. Bang, India masa kagak ada? Wah, kacau. Pas lihat muka dia. Lu mungkin mungkin salah lu. Lu mungkin kan bilang lu mainin lagu indie pop. Harus lu main indie pop. Indie pop lu mainin. Bukan indie pop lagi. Iya. Menarik. Cak, asli. Gue nggak yakin bakal bubar nih, Cak, obrolan kita nih, Cak. Tapi gue pengen suatu saat nanti kita lanjutin lagi, Cak, dengan materi. Gue punya banget materi-materi yang bakal gue bahas. Gue bakal ngajak lu dialog di suatu saat momentum nanti. Siap-siap aja nih, kayak. Karena gue yakin ada satu persoalan utama sebenarnya, Cak, dari teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang teman-teman kita ya, teman-teman angkatan kita yang
lebih sulit diakses dibandingkan dengan orang-anak yang sekarang. Kayak mau ketemu aja susah banget gitu loh, Jak. Gue mengakses sahabat-sahabat kita sendiri gitu ya, sahabat-sahabat kita. Ya waktu lah, ya keluarga lah, ya timingnya nggak pas banget lah. Ya gue baru pulang, ya gue udah di rumah, ya gue udah ini, ya udah. Dibandingkan dengan orang-orang yang sana. Nah, namun Jak, gue tahu nih orang-orang kayak lo nih available is anytime gitu ya. Availability is anytime is everywhere lah, gue yakin. Gue tertarik banget nih, Jak. Nanti kita suatu saat bakal harus buat sesuatu lah, Jak, ya. Yang misalnya program talk, itu program workshop. Gue biasanya ngasih nama acara workshop itu workshop kehidupan, Jak. Jadi kayak misalnya hal-hal yang kayak gini yang harusnya diketahui sama teman-teman. Karena bahwa pemikiran-pemikiran seorang Aca, gue yakin banget itu sangat diharapkan lah, sangat dibutuhkan lah sama teman-teman sekarang tentang bagaimana pola, apa yang harus dilakukan, cerita-cerita tentang pengalaman. Karena cuma itu yang kalah. Mereka cuma kalah dari situ. Yang mereka kalah dan kita itu cuma itu doang, pengalaman. Binder dan det yang mereka nggak punya. Sementara kita punya. Kita pernah di situ, pernah merasakan, pernah tahu rasanya ketampol pas konser mimisan pulang berdarah, pernah rasain, pulang nonton acara pernah, dapetin barang susah tahu caranya, dan segala hal yang kayak gitu yang secara esensi mungkin harus ditekankan dan diberikan itu. Jadi kita sama-sama saling belajar gitu, belajar ilmu tentang how to gitu, how to dari mereka, bagaimana cara itu dari mereka. Tapi 4W-nya itu semua 5W-nya itu semua kita yang punya. What, when, where, why. Itu rata-rata ya itu semua dari kita semua gitu. Tapi how-nya kan cuma mereka yang tahu. Ya mereka tahu semua. How to main gitar mereka tahu. How to bikin acara mereka tahu. How to mereka tahu. Nyaris mereka tahu. Ya kita cuma menang di W-nya lah. Huruf W kita yang W-an kita tahu semua lah. Yang pernah ngalamin misalnya itu emang related sama umur, pengalaman, momentum gitu kan. Yang mungkin kita bisa cerita bareng sama mereka. Karena apalah artinya how kalau lo nggak memiliki si 5W tadi. Seru sih, Jak. Menarik. Cak, ini lu mau lanjut terus apa? Nah, gue mas lo, gue ikut lu aja. Lu gimana? Kalau lu udah kagak, kalau lu mau ada ngapain lagi ya gue nanti jam 8 ya. Jam 8 gue harus standby buat adalah programnya di siasat partikelir ya. Ada talk sama band namanya Pulo. By the way, pada tahu nggak partikelir itu artinya swasta? Swasta, nggak ada yang tahu sih. Gue bikin yang sudah para partikelir. Detektif ya, gue tahu detektif partikelir. Itu kan partikelir kan bahasa Belanda. Bahasa Belanda harus di Indonesia kan sama kayak kata bekas, mantan jadi bekas. Iya. Ahli jadi pakar kan zaman itu kan diganti-gantiin sama siapa? Menteri. Gue sih senang, maksudnya kan juga kemunculan ya kayak orang kayak lu itu buat gue tuh itu dia. Sekarang emang ibaratnya nanti kan lu mencetak nih orang baru lagi itu kan mencetak lagi orang baru lagi. Emang harus begitu. Yes. Ibarat obor nih, api pon harus dikasih. Kalau nggak dikasih ya habis. Api pon lagi. Nggak boleh keputus di tengah jalan ya, Oke? Iya, benar. Gitu. Makasih. Gue lupa. Gue dari tadi mau nanya ini sampai lupa gue. Gue mau nggak? Ini sebelum cerita-cerita dari zaman YouTube zaman dulu, bukannya lu tahun dulu banget nih, tahun 2000 pertengahan ya? Bukannya Good Night Electric pernah buat apa di GTV itu pernah buat food taste report ya? Nah iya kan? Iya. Yang punya ide siapa sih? Itu yang maksud gue 5W yang kita pernah alamin, kita pernah ngelakuin. Kita pernah ngelakuin bikin konser, kita pernah ngelakuin bikin acara TV, kita pernah bikin konser, pernah perekaman konser, pernah direkam. Kita ada satu kayak Edo Walat gitu ya. Pernah nenteng dia ngumpulin teman-teman yang punya dokumentasinya, poster misalnya segala macam. Kita udah ngelakuin 5W itu, Dan.
Namun permasalahan utamanya adalah ada kemampuan kita yang nggak how to-nya mungkin agak sulit. Cara nyimpennya, cara mengkonvertnya. Yang saat ini teknologinya diadakan dan ya kayak GTV waktu itu pernah bikin footage. Ya kan kita dulu iseng-iseng doang, nggak tahu gimana diapain ya kalau udah bikin kayak gini. Yang ternyata tiba-tiba andai kan lu mau serius bikin ini untuk nge-record apa itu mungkin bisa jadi sesuatu yang menarik di level makanan, pengenalan makanan, walaupun ngaco-ngacoan di zaman itu kan gue ngaco-ngaco aja makanan apa, reviewnya ngaco, segala macam. Tapi kan kita nggak tahu polanya karena nggak terfasilitasi saat itu, nggak tahu bahwa ini akan bisa dimonetize atau kita nggak pernah tahu caranya bahwa ini bisa menjadikan akun kita akan mendapatkan subscriber dan akhirnya bisa misalnya bisa menjadi loyalis, akhirnya jadi media baru, itu kan nggak pernah kepikirkan sebelumnya. Gue nggak pernah memikirkan bahwa ternyata semua orang sekarang punya akun YouTube, semua orang ternyata membuka YouTube, semua orang harus punya Instagram. Good Night Electric adalah satu band yang paling telat buka Instagram atau punya akun Instagram karena nggak pernah terpikirkan fungsinya. Saat itu nggak pernah tahu ini sebenarnya punya akun ini buat ngakuin kayak gini tuh buat apa ya, kita kan dulu cuma iseng-iseng mau bikin konser tuh nggak punya orientasi keuangan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan kalau pakai tiket, acara nggak minus aja udah buset, udah alhamdulillah banget karena udah pasti bikin acara pasti rugi waktu itu. Cuma kan kita nggak tahu how-nya, tapi sekarang teman-teman semua tahu bahwa ini bisa dimonetize loh, ini gue bisa ajuin proposalnya loh untuk mendapatkan sponsor. Kita cuma punya 5 W aja. Kita cuma punya what, when, where, why. Tapi kita nggak pernah punya how to. Itu ketika gue baru bikin YouTube nih channel nih waktu itu yang komen sampai, Om, ini YouTube-nya kenapa nggak dimonetize? Hah? Gue aja nggak tahu. Ya begitu. Nggak tahu, kita nggak tahu caranya, nggak tahu. Karena mereka tahu itu dan kita harus belajar dari mereka tentang ketahuan. Dan jumlah mereka, Cak, 0 sampai 30 tahun di Indonesia saat ini 80%, Cak. Umur 0 sampai 30 tahun di Indonesia itu hampir nembus 80%. Iya, Indonesia benar. umurnya 0 sampai 30. Berarti kayaknya sih emang gini ya, kayaknya. Emang tujuannya beda berarti. Kita bikin for the sake of pengen bikin. Yes. Nah, kalau yang mereka bikin emang udah tujuannya either mau fame atau money. Udah itu aja. Yeah. Mereka kalau nggak fame, ya fortune. Iya, udah. Mereka tahu. Sehingga ketika bikin band pun, mereka udah tahu tujuannya. Iya, udah siap ya. Tadi gue bilang, dia public speaking-nya udah benar banget. Udah, iya. Yes. Jadi, segala macam tentang how, mereka udah ngerti. Coba deh, Om Leo, lo kalau inget ya, misalkan press-con-nya Synchronize Fest ya, yang ngomong tuh udah canggih-canggih banget udah. Iya. Pastilah. Lalu kalau datang ke seminar, webinar atau apa, gue udah semua public speaking. Iya. Itu udah pasti banget dan kita ada di satu momentum bahwa kita yang harus belajar dari mereka, kan? Belajar tentang itu. Karena kalau kita sampai lupa bahwa mereka eksis dan mereka jumlahnya lebih banyak dari kita, matilah kita. Maksudnya matilah teman-teman yang berusaha survive di usia-usia yang belakangan ini. Dan namun itu dia, timbal baliknya adalah ternyata mereka membutuhkan kita. Mereka membutuhkan satu hal yang mereka nggak punya, masalah esensi, masalah pengalaman, masalah siapa, menyebutkan nama seseorang, siapa orang tersebut, dia pernah melakukan apa, what-nya tuh kita tahu what, kita tahu punya, kita tahu when-nya mereka pernah melakukan itu, why-nya mereka tahu kenapa mereka melakukan itu, gimana dan segala macam, kita ngerti semuanya. Cuma kan how-nya kan yang menguasai mereka, itu aja sih. Iya, benar. Om, pakai ini, Om, bikin TikTok, Om, lo mau ngomong, wah. Ya itu, kayak kemarin gue denger dialognya Jimmy sama Malau ngomong soal TikTok. Jimmy nggak tahu cara pakai TikTok, karena nggak tahu fungsinya. Tapi orang yang ngerti fungsinya TikTok, gila. Bisa menjadi apa dia dengan TikTok? Ya, bikin konten, masukkan TikTok, ya jadi sesuatu di sana. Nge-review game lah, Cak. Lu bayangin lu pernah nggak sih ada bayangan ada pekerjaan di dunia ini namanya game reviewer? Itu dia. Dan ya itulah.
Kita tuh cuma main doang, main. Gak pernah memikirkan next step-nya setelah memainkan tuh jadi apa. Ya paling banter jualan game-nya misalnya. Jualan game-nya di Mangga 2 gitu. Oh, gue pencinta game nih, gue jualan game. Atau buka warnet lah maksimal. Memfasilitasi orang-orang yang pengen main game. Bisnis kita cuma mentok. Mereka enggak. Mereka udah beyond. Dilengkapin apa yang kita tahu. Iya, itu benar. Jadi ibaratnya nih, kalau balapan overlap nih kita udah ketinggalan. Iya bener. Kita udah ketinggalan gitu. Kita keuntungannya cuma tahu, Cak. Kita cuma tahu gimana caranya ngulik mesin bajai. Ngulik bodi bajai tapi mesinnya Ferrari. Kita cuma tahu itu doang. Kita cuma tahu mesinnya, tapi mereka tahu how-nya. Udah, mereka ngerti. Udah, kita cuma tahu aja nih, oh bisa nih kayaknya kalau begini, tapi nggak tahu cara ngelakuinnya. Iya, itu dia. Nah, ini gue jadi keingetan lagi. Ngomong-ngomong game, yes. Itu kan koleksi Gundam alias Gundam. Iya kan? Mainan gak? Iya benar, koleksi. Iya. Masih beli nggak lu terakhir-terakhir ini? 6 bulan belakangan udah enggak dalam artian mungkin belum lagi bagus, barangnya lagi belum bagus. Gue nanti biasanya kalau udah ada barang bagus lagi baru nanti tertarik lagi. Karena kayaknya emang dunia lagi stuck juga sih, Kak. Itu terjadi juga di musik, terjadi juga di film. Ya lu lihatlah film sekarang, ya ada stagnansi. Di musik juga nyaris masih bisa kuat lah kalau musik. Karena dibantu sama beberapa band lama, rilis ulang, beberapa band lama, yang luar negeri juga ya, maksudnya ada reunian, ada bikin konser ulang, ada segala macam, mungkin masih bisa refresh. Cuma di industri yang lain, film, art, gitu ya, art itu lumayan mengerikan, Cak, sebenarnya, Cak, dibandingkan musik. Karena di art industry, contemporary art khususnya, nyaris semua karya udah dibikin. Nyaris semua karya udah dibikin. Dan sulit bikin sesuatu yang fresh, original, itu agak sulit zaman sekarang dilakukan. Beda sama musik. Kalau musik masih dengan sangat leluasa sendiri, lo bisa bikin. Ya cukup kaget juga, tiba-tiba misalnya last minute masih bisa muncul EDM. Last minute masih bisa muncul misalnya Fox yang beda, fresh. Pop yang beda gitu. Itu cukup aneh sih. Itu nggak terjadi di dunia art. Karena pengulangan di ranah art and culture itu cukup haram. Diharamkan di ranah kontemporer art. Jadi itu dia sebabnya ranah kreatif seperti film, games online segala macam itu nyaris stuck ya. Susah banget nemuin game baru karena orang kayaknya udah selesai kayak film baru aja. Momentum bikin film, lu mau bikin film kayak apa lagi coba? Semua film udah dibuat semua. Itu yang sulit. Jadi ngomongin masalah Gundam atau game atau industri ini yang jadi kendala gue juga untuk bisa mendapatkan opsi baru. Ini kendala utama seorang seniman muncul misalnya gitu ya. Seniman baru muncul, lu ngeliat Instagram ternyata udah ada semua karyanya. Dalam artian gila mau bikin apa lagi ya, semua karya udah dibikin. Gue mau bikin ide ini, gue googling, gue searching di Instagram, gue cari hashtagnya, gue cari, anjir udah ada yang bikin ternyata. Anjir udah ada yang bikin. Opportunity-nya untuk mendapatkan sesuatu yang orisinal itu agak berat di dunia. Masih bisa, tapi sulit banget ya. Karena udah tercipta semuanya. Nyaris sudah tercipta semua gitu. Yang mungkin tinggal tadi lu bilang apa? Dunia art ya. Gue ngerti sih, fine art atau lagi seni murni apa? Fine art apa? Ya, kontemporer. Art and design lah ya. Pokoknya di ranah kontemporer, pokoknya kekinian gitu. Oke, terus menurut lu kenapa gambar pisang di lakban bisa viral? Ya itu orang udah nggak tahu lagi harus bikin apa ya persoalannya. Itu sama ya, ketika waktu itu Andy Warhol motret Kaleng Campbell, ceritanya gitu kali ya? Nah, itu perbedaan utamanya. Saat itu belum ada orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan Andy Warhol. Saat itu nggak memungkinkan, itu bukan inovasi, Cak. Itu pemikiran saat itu. Yang bergerak adalah bergerak karena pemikiran. Dan ketika sekarang, kemarin muncul sebuah teknologi namanya misalnya video mapping. Apa aja di mapping, gedung di mapping, Monas di mapping, ini di apa namanya,
acara apa aja semua pakai, wah di mapping dengan baik. Semua orang melakukan, habislah ilmunya. Habislah opportunity untuk menggali lebih dalam apa yang bisa dilakukan dengan itu. Karena semua orang melakukan nih, Jack. Sama seperti COVID kemarin, persis sama seperti COVID kemarin, orang pada nimbun masker. Ketika semua orang ternyata tahu cara bikin masker, bisa bikinnya, bisa produksi sendiri, matilah kebudayaan tersebut. Kebudayaan bahwa masker adalah barang yang eksklusif, barang yang emang sulit didapat, barang yang esentrik lah ya. Itu hilang. Gara-gara ternyata semua orang bisa melakukannya. Sama seperti teknik video atau fotografi. Kebayang fotografer dulu susah payah dengan ilmu teknik fotografinya, diafragma, segala macam. Foto jebret, hasilnya mungkin, ya gitu, kalau beda kita ngomongin esensi ya, mungkin kita nggak ngomongin esensi, namun tampilan secara visual, looks, bakal lewat sama orang yang foto pakai handphone doang, dapat momentum, dapat ini, dia foto setiap saat, dia cepet ngeluarin handphonenya, segala macam, nggak perlu kantongnya dulu, nggak perlu. Tapi kan akhirnya itu jadi lebih cepat pergerakan dunia, karena semua orang megang kamera sekarang, semua orang megang alat gambar sekarang, semua orang. Nah, mungkin musik masih mendapatkan tempat, karena ada satu hal yang nggak bisa dikalahkan dari musik, ya. Bahwa musik nggak bisa di-pause, ya. Musik itu nggak bisa diberhentikan. Musik itu harus didengarkan, jadi nggak pernah bisa mendapatkan momentum berhenti. Karena kalau musik berhenti, ya kita nggak dengar apa-apa. Tapi kalau gambar, itu karena saking indahnya gambar, orang nggak mampu memberhentikan gambar. Itu sebabnya muncullah karya lukis, karya gitu. Karena kan harus di-stop kan untuk dijadikan gambar. Karena mata kita gerak nih sepersekian inci aja atau sepersekian senti, mili gitu ya. Mata kita pasti bergerak. Nggak mungkin mata kita stuck di satu benda, berhenti. Nggak mungkin. Pasti ada goyangnya sedikit. Semua gambar bergerak di mata kita. Kemampuan orang adalah merekam untuk menjadikan itu stuck. Untuk menjadikan benda itu berhenti. Begitupun, ini gue nggak nonton lu lagi bergerak ya, gue melihat gambar lu frame by frame saking cepatnya, misalnya 30 frame per second, saking cepatnya sampai gue nggak tahu kalau ini sebenarnya gue lagi ngeliat gambar Aca yang lagi bergerak. Itu disebutnya gambar bergerak, ya, video, karena ngelihatnya frame by frame. Saking cepatnya, nonton film kan juga kayak gitu, lu nggak lagi ngeliat orang bergerak, itu gambarnya stuck semua sebenarnya. Frame yang ada pun berhenti semua kan. Kayak film itu semuanya gambarnya berhenti semua. Cuma digerakkan agar terlihat seolah-olah bergerak. Itu perbedaannya, Cak. Karena tahu caranya, akhirnya menjadi lebih mudah. Namun kalau ranah musik, karena kan adanya kan di daya hayal, Cak. Lu nggak bisa merekam itu. Satu, lu nggak bisa merekam musik sebenarnya. Karena satu-satunya yang bisa lu lakukan adalah lu ngambil suaranya dia, dimasukkan ke pita magnetik, direkam, dan lu nggak dengerin Ella Fitzgerald nyanyi, lu nggak dengerin Skatalites nyanyi sebenarnya. Lu mendengarkan sebuah rekaman. Gitu. Itu perbedaannya karya seni sama karya audio, Cak. Lu nggak mungkin ngedatengin Skatalites di samping, gue mau nyetel Skatalites datang dari Jamaika, atau misalnya terus hidup lagi semua bangkit dari kubur untuk nyanyi di samping lu. Itu nggak terjadi di dunia musik. Jadi musik itu nggak pernah mendapatkan sesuatu secara realistis. Kecuali lu datang ke konser, lu melihat langsung dia bernyanyi, dan itu pun menyaksikan, bukan mendengarkan. Jadi emang berbeda banget, ya, masalah audio sama visual. Ini yang jadi lagi coba dikulik sama teman-teman untuk menemukan dulu esensi. Karena asal lu tahu, Cak, gamelan itu sampai abad ke-19 itu nggak pernah ada partiturnya. Oh iya? Orang cuma mengingat. Iya, orang cuma mengingat. Kakek buyutnya pernah bawain nada ini. Jadi penulisan partitur baru terjadi di eranya Belanda. Ketika Belanda datang ke sini, anjir ini musiknya bagus-bagus gini, nggak dicatat lah sama Belanda dalam bentuk partitur. Akhirnya, tapi nggak dipakai juga sama orang-orang. Belum pernah sampai detik ini ngelihat pemain gamelan baca partitur. Iya benar. Itu sama tuh, analoginya sama ketika orang kalau ditanya resepnya masaknya gimana sih? Oh iya, kasih garam segini. Kasih ini segini. Lah seberapa? Ya segini pokoknya. Ya begitu. Iya. Iya kan ya? Iya segitu aja. Sulit banget. Itu dia, karena ilmunya masih hidup, ya. Ilmunya hidup terus, masalah audio, visual, perekaman.
budaya merekam kita telat banget, Cak. Kalau lu tahu, lu misalnya nyari foto proklamasi Indonesia, angle-nya beda aja. Paling cuma dapet 2 foto. Karena cuma ada 2 fotografer. Iya. Tapi di luar negeri, Cak. Di sana, sejarah yang ada di sana itu. Lu kalau mau ngelihat foto penembakannya John F. Kennedy gitu misalnya, itu angle-nya buset banyak. Ya. Ada yang moto saat itu, ada yang merekam, ada audionya. Jadi itu sebabnya teman-teman lagi membedah ulang. Ada satu program dari teman-teman Jalur Timur, teman-teman di Sulawesi, di Ternate, sama teman-teman di Jawa juga, yang coba ngebedah sebenarnya. Ada beberapa segmentasi ilmu kita yang terputus, ya. Itu dia sebabnya kenapa santet nggak dipelajarin lagi sekarang. Nggak ada yang mau melajarin, Cak. Padahal ilmunya di luhung. Keilmuannya tuh, ya entah ya, eksekusinya gitu. Eksekusinya mungkin buruk. Kayak orang yang orang tukang cetak pas foto 3x4 sama 4x6 dulu di pinggir jalan tuh, yang pakai petromak di dalam. Jadi apa? Nggak mungkin nurunin ilmunya, Cak, karena nggak ada yang tertarik untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau di luar negeri kan enggak. Itu menjadi satu hal yang sangat krusial untuk perkembangan zaman, merekam sejarah. Itu sebabnya ada barang-barang di museum, ada museum ini menyimpan arsipnya ini segala macam. Kita agak kesulitan mungkin nyari koran tahun 84 bulan Maret tanggal sekian. Itu ada berita apa di koran apa aja. Waktu itu ada koran banyak banget kan. Wah, anjir nyarinya kelabakan. Mungkin cuma ada di arsip nasional doang. Tapi ya nggak mungkin disimpan semuanya di dalam arsip nasional gitu kan, di arsip nasional. Lu harus punya yang lain, tapi ternyata nggak ada, sulit banget gitu. Nyasarnya di tukang loak, jadi bungkus kacang, jadi benar. Jadi, nah itu dia yang saat ini mungkin lagi patut untuk dicoba sama teman-teman untuk ditelaah ulang tentang kondisi-kondisi perskenaan ya, persinan, pelikat, bahwa emang ada 4 unsur sih ya, yang gue pelajarin kemarin tuh emang ada 4 unsur. Yang pertama adalah visual, audio, perekaman, sama kinerja otak, sama nalar lah istilahnya, ide, konsep, penulisan dan segala macam. Yang kedua adalah pencatatan jadi udah ada mata, udah ada kuping, ada memori, ada prosesor, udah itulah 4 output benda inilah yang akhirnya mempengaruhi kehidupan kita di skena sekarang, sehingga lo ngeband, sehingga lo jadi fotografer, sehingga lo jadi tukang bikin acara. Nah, yang 5 sempurnanya yaitu supporting system tadi, ada apresiator di sana, ada fasilitator, harus ada ucupnya. Itu mungkin nggak bisa ngeband, itu mungkin nggak bisa main musik, itu nggak bisa gambar, Ucup nggak bisa ada di ranah kreatif. Kalau gambar jelek, kalau main musik nggak bisa, nyanyi nggak bisa, mungkin ya. Tapi dia menjadi fasilitator yang baik karena dia ada di supporting system. Tukang brownies tadi ada di supporting system, Cak. Supir angkot ada di supir. Kalau nggak ada supir angkot, lu nggak berangkat ke sinkronis. Dia jadi supporting systemnya. Jadi kayak gitu sih, yang sistem supportnya, bahwa support kegiatan, support ada juga apresiasi gitu deh. Mengapresiasi band ini agar band ini bisa mendapatkan support. Jadi 4 Sehat 5 Sempurna ini yang lagi gue coba kulik gali. Ternyata kita nggak jauh dari situ soalnya, Cak. Bahwa media atau majalahnya itu supporting system. Tapi penulis di dalam media itu jadi ranah kreatifnya. Dia yang menulis, dia yang menggambar, dia yang memfoto. Tapi kalau majalahnya secara keseluruhan itu menjadi supporting system, memfasilitasi bentuk di sana, memfasilitasi acara, memfasilitasi media, memfasilitasi event, bahkan sampai ke perbankan. Karena kalau lo tahu bahwa mungkin lo bilangnya normal-normal aja, ini ada di ranah yang formal lah. Bank misalnya, gue selalu ngambil contohnya tuh bank. Bank itu nggak ada kreatif sama sekali. Ranah kreatif ya, nggak ada ya. Mereka ngurusin duit, ekonomi. Nggak bisa sama sekali berpikir kreatif karena emang tambah satu sama dengan 2 udah ilmunya mereka. Nabung sekian, dapetnya sekian, persennya sekian. Nggak ada, pasti semuanya pasti udah dipastikan semuanya. Nggak ada bisa kreatif lagi yang bisa mumpuni di ranah ekonomi misalnya. Karena kalau sama kayak kedokteran, lu udah nggak bisa kreatif lagi di pola nyuntik. Ya mungkin alatnya baru, mungkin ada teknologi baru dalam soal nyuntik. Tapi kalau lu sampai salah nyuntik ya kreatif misalnya, gue nggak mau nyuntik dengan kayak gitu, gue pengen jarumnya tumpul aja biar ya nggak bisa lah, ilmunya udah pasti gitu. Tapi yang mendukung itu semuanya adalah ada di ranah kita kreatif. Bang nggak bisa bikin acara kalau nggak ada musiknya.
Kalau nggak ada desainer grafisnya, nggak bisa bikin poster. Seragam pegawainya, warna-warnanya, desain gedungnya, orang mau masuk langsung menarik, dapat buku tabungannya keren, kartu kreditnya keren, gambarnya, desainnya, fontnya, segala macam. Nah, itulah ranah kita di sini. Jadi selama ini kan selalu kita ada di bawah, direndahkan sebagai ranah non formal. Jadi yang formal mereka, yang non formal kita. Padahal kan harusnya sejajar, saling dukung. Karena di luar sana, ya itu, kita bisa nonton pertandingan NBA tahun 72. Ada videonya. Cekrek, kita lihat di YouTube, nemu. Padahal olahraganya mah formal. Main bola, main basket doang. Nggak ada kreativitas lagi di sana. Tapi ada desainer di sana. Ada yang memanage supaya bajunya Jordan keren. Sepatunya Jordan keren. Posternya Jordan keren. Merchandise-nya juga bagus gitu. Jadi ada, mereka semua sejajar, berangkatnya sejajar. Jadi bukan NBA-nya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang mendukungnya gitu. Karena ada di ranah kreatifnya, ada di ranah ini. Nah itu Cak yang agak sulit untuk diterjemahkan. Susah banget nyari film Susana tahun 70 di Indonesia. Karena yang mungkin terbakar filmnya, hancur, nggak sempet direstorasi, dan segala macam. Andai kan ada yang menyimpan yang bawa orang Belanda gitu kan, dibawa ke sana dan dijadikan artefak buat mereka. Itu yang sulit untuk diterapkan. Padahal kalau zaman mau jalan bareng ya dengan cara-cara seperti itu sebenarnya paling efektif aja ya. Ketika formal sama non formal itu sejajar, bukan ada di kata non tadi loh. Non itu masih negatif banget di Indonesia. Kayak kita tuh ternyata masih agak sulit untuk bertahan sebagai sebuah kehidupan yang resmi gitu. Satu, nggak ada dana pensiun buat kita sebagai seorang seniman misalnya. Nggak ada dana pensiun, pemain gamelan gitu misalnya. Gue ngebayangin untuk main teater, ludruk, itu ketika udah meninggal aja. Nggak ada yang support, nggak ada yang misalnya nggak ada support. Kalau di sana kan kagak. Seniman usia sekian udah jadi maestro, lu udah dapat support langsung dari pemerintah, digaji karena mereka adalah part of cultural dan kultur di sana, bisa kementeriannya banyak banget. Kita di sini cuma satu, udah nggak ada lagi sekarang di-delete, udah digabungin sama dinas kebudayaan kan. Badan Ekonomi Kreatif sekarang udah nggak bisa lagi, nggak ada lagi karena kurang efektif mungkin. Ya, aneh lah, Cak, aneh ya. Jadi makanya di perjuangan tuh masih hal-hal yang gitu, masih teknis. Kita ngomonginnya masih ngomongin prosedur, bukan ngomongin di ranah yang one step ahead-nya gitu. Harusnya kayak gitu. Makanya cukup menarik tuh kayak kemarin bahasan kita mau bikin koperasi. Jadi ada satu struktur baru yang bisa menaungi kita semua gitu. Menarik banget. Setuju, gue sepakat. Ya benar. Tapi paling tidak ini dengan udah ada yang mulai begini, ya kita akan berjalan. Ibaratnya ya emang kalau emang baru mulai sekarang ya udah. Yes. Iya. Setuju. Nggak ada kata terlambat sih buat gue. Yes, sefresh itulah kita saat ini. Benar. Apalagi saat ini ada kondisi seperti ini, wah makin keren. Dalam artinya semua orang memiliki konflik, pola kreatifnya juga makin kebuka, pola ranah survivalnya juga bakal makin canggih sih kalau gue pikir. Ya benar, gue sih cuman bisa berharap semoga keadaan ini bikin kita semua makin kuat dan makin pinter. Amin. Iya, itu aja. Harapan gue itu. Biar lebih, iya, harusnya kan gitu. Harusnya orang yang selamat dari kejadian harusnya bisa lebih pinter dan lebih kuat. Harusnya gitu. Yes. Ya udah pernah ngalamin yang kayak gini, berarti kan siap kan sama yang besok-besok kan gitu. Ya, yoi. Setuju. Kudu begitu. Makanya kita lagi diampas, dipahat, lagi dibikinin fondasinya yang oke. Nah, itu dia benar. Ibaratnya emang harus begitu. Jadi benar nih, kita kayak benar kudu ketemu lagi nih Om Leo. Kudu ngobrol banget lagi. Dan please, ini baru obrolan pembuka aja. Gue masih banyak banget pemikiran lo, masih banyak banget rekaman lo, masih banyak banget yang harus kita gali lagi. Kayak misalnya, karena itu teman-teman ternyata sangat membutuhkan 5W tadi, cerita-cerita seperti lo tadi, Cak. Yang gue pikir sangat amunisi banget. Hal yang mungkin nggak ditemukan. Karena rekaman lu nggak ada. Lu mau ngomong bla-bla tentang Rockefeller juga nggak ada catatannya, aja. Iya. Misalnya, orang nggak bisa melihat di YouTube gambar toko lu misalnya, zaman itu seperti apa, di dalamnya seperti apa. Ini ruangan tempat gue ini. Karena mungkin ada rekamannya, atau mungkin ada yang merekam. Tapi potensi orang untuk bisa mendapatkan itu nyaris tipis banget. Gitu. Kayak Ruru zaman itu,
nyaris nggak terdokumentasikan, mungkin cuma foto-foto doang. Tapi kebayang nggak kalau zaman itu udah dibikinin profilnya misalnya? Itu dia. Padahal Ruru baru buka pertama kali, gue udah datang nih. Asli, gue udah kesana. Banget gue. Baru buka pertama kali Zaman itu, zaman itu ya Cak ya. Asli. Gue ingat banget ya, yang gue ingat dari seorang Aca itu cuma satu. Gue pernah ngomong lagi dulu, mungkin masih inget Cak. Di park kita ngomong, lu makan kaset ya? Makan kaset ya? Gue pernah ngomong kayak gitu sama gara-gara lu semua lagu apal megang mikrofon. Lu megang mikrofon, lu makan kaset ya? Gue pernah ngomong kayak gitu. Aduh. Tahu deh itu ya. Itu dia. Musik itu kecintaan gue nomor 2. Nomor 1, makan. Cak, abis ini kita masih ada yang ngomongin, kita harus ngomongin soal makan, ngomongin soal musik, culture yang lebih spesifik, Cak. Lu tahu banyak pasti tentang hardcore, lu tahu banyak tentang industri musik skena dan juga pergerakan-pergerakan teman-teman di ranah komunitas. Gue yakin banget koneksi lu dengan teman-teman mungkin gak kejamah dengan koneksi gue yang lain. Kayak pengetahuan lu tentang networking di kota-kota lain, di daerah-daerah lain di Indonesia, ketika lu tour, ketika lu ngejalanin project dan segala macam, itu akan berbeda networkingnya dengan apa yang gue punya. Kebayang kalau kita ketemu di satu tempat, mempertemukan itu semua, dan membuat relasi dengan itu. Dalam artian, gue kaget setengah mati bahwa gue kan gak ngerti sama sekali tentang hardcore, grindcore, apa death metal, black metal. Gue ya tahu, cuma nggak yang gue jelok. Sampai suatu saat gue tercebur di ranah teman-teman skenanya Purwokerto. Mereka bikin event, apa Hell, lupa gue namanya. Gue inget tuh, Hell, gue ya tahu. Itu harusnya main SA. Gara-gara lu main nggak jadi, budgetnya habis buat lu. Iya, itu saya udah dikontak tiba-tiba, Mas, sorry nggak jadi, jadinya Om Leo. Ya, pantesan lu bilang nggak jadi. Itu harusnya gua. Ada bangsa. Jadi kayak akhirnya gue ketemu sama mereka, gue akhirnya ngobrol, saling support juga. Kayak misalnya gue akhirnya berani bilang sama mereka. Hell Voice sama acaranya. Hell Voice. Iya kan? Hell Voice. Iya. Gue bilang sendiri sama mereka bahwa lu jangan berpikir sekali-sekali bahwa acara lu nggak berlangsung karena lu nggak punya duit. Wah, gue marah-marahin Cak waktu itu. Karena dia bilangnya itu masalahnya duit gitu. Dan akhirnya gue bilang nggak usah bayar gue berangkat. Kalau lu nanya, lu ngobrol, ceritain konsepnya, berapa keuangan tuh, kasih lihat ke gue pembukuannya, cerita ke gue dana lu ada berapa segala macam. Ya hal kayak gitu. Aku jadi deket ngobrol nih, jadi ngobrol, jadi apa. Sampai akhirnya terlibat, Cak, gue ikut bantu bikin acara itu. Antah berantah. Bahwa hal seperti itu kok bisa terjadi ya gitu. Maksud gue kayak, kebayang kalau gue ketemu lo karena yang berbeda, menetworkingkan dengan teman-teman. Om Leo, kalau datang ke kota ini, nanti bakal ada nih teman-teman ini di sini. Samperin ya. Mereka bisa bantu ini. Beres, sudah hidup kita tuh beres. Tahu sah di Indonesia. Tapi kan sulit ngebuka itu. Contoh, ada beberapa kasus yang nggak terjadi zaman kita, Cak ya. Zaman kita, Cak, dulu, lo datang ke satu kota, itu H-1, pulang H+1. H-1 siap-siap, nongkrong dulu, besoknya manggung, pulang manggung, mabuk-mabukan, nyangkut. Pulangnya nambah 1 hari extend. Iya. Sekarang, Cak, berangkat pagi, pulang malamnya. Selesai manggung. Nggak ada kesempatan lagi buat lo ketemu teman-teman skena. Ya, karena waktu juga udah sedemikian cepatnya dan efektivitas juga. Dijemput dari bandara, tim kru langsung soundcheck, gue ada di dalam hotel, nggak ada kesempatan untuk interaksi yang dulu kita masih bisa nginep di rumah temen, datang ke kota lain masih ngegembel, modal. Kayak gini deh, Cak, nggak pernah mikirkan makan dulu kita datang ke kota lain. Nggak ada tuh kata-kata uang makan. Yang penting nyampe dulu kan. Iya. Nah itu, Cak, yang hal-hal seperti ini yang mungkin lu bilang tadi, esensi mental dan segala macam. Namun, kendala utamanya adalah ketika kita ngomongin kayak gitu, mereka juga akan ngomong masalah efektivitas. Udah nggak efektif, Om Leo. Capek. Yeah. Gue harus manggung di kota lain abis ini. Yeah. Gue harus pindah ke kota lain. Nggak mungkin gue misalnya bisa menyempatkan. Oke, kalau gitu apa ya caranya? Jadi kan harus dilawan. Kalau emang ternyata efektivitas kita jadi kalah gara-gara masalah efektif, harus dilawan dengan apa dong? Ya udah kalau gitu gimana pas lu panggung ketemu di backstage.
dimomentumkan, ada waktunya untuk misalkan bisa dibegitukan. Akhirnya terjalin networking, koneksi, saling belajar. Teman-teman panggung juga, kru panggung juga adalah skena yang ada di kota tersebut, nggak pakai IO. Kadang-kadang sering kayak gini, Cak. Acaranya di Ambon, IO-nya dari Jakarta semua. Dikirim ke sana. Kan agak sulit. Maksud gue kayak acara, atau misalnya acara di Surabaya, IO-nya semua, karena brand lebih percaya sama IO yang dari Jakarta. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau untuk ngeberangkatin. Kebayang nggak, uang untuk ngeberangkatin mereka itu diefektifkan dengan misalnya ada workshop yang ngajarin teman-teman di kota ini untuk memiliki standar yang sama dengan Jakarta, sehingga udah nggak perlu pakai kru lagi akhirnya. Udah nggak perlu pakai ya itulah hal-hal kayak menarik banget, Cak. Suatu saat ya, Cak, kita bakal bahas masih banyak sih, Cak, nanti, Cak. Gue pokoknya siap selalu, gue. Amin. Iya. Terus ya, semangat, Cak. Semangat, gue pokoknya masih tetap terinspirasi sama semangat lo, sama pergerakan-pergerakan lo dan teman-teman, semuanya sangat menginspirasi gue untuk tetap juga semangat ada di tempat ini gitu. Karena gue nggak tahu lagi, Cak, nyari periuk nasinya, gue udah nggak mungkin lah nyari periuk nasi di tempat lain. Gue pasti cuma bisa nyari periuk nasi di tempat ini, karena gue nggak mungkin ngejalanin sesuatu tanpa gue cintain gitu. Gue udah cinta banget sama kondisi ini, kondisi teman-teman. Gerakan skena udah nggak tergantikan gitu, Cak. Gue takut banget kalau ya mungkin bisa ya lah, gue bisa mendapatkan kesenangan di tempat yang lain gitu. Tapi sayang nggak bisa ngalahin yang ini. Nah itu dia. Apalagi gue, Om Leo, gue sama musik ya, sama musik gue utang budi. Ini waktu yang nolongin gue 95% dari musik. Bisa bayar rumah sakit, bisa bayar apa. Gue nggak punya duit. Astaga. Asli, yang bisa bayar tuh gue semua itu dari musik lagi. Iya. Itu dia yang gue selalu pikir bahwa gila, nggak ada yang bisa ngalahin lah, udah nggak terkalahkan, kondisi ini tuh nggak terkalahkan. Jadi andai kan gue harus gue meninggalkan ini atau gue nyerah dengan ini, salah banget lo, lu gak boleh nyerah. Lo ini adalah kekuatan kita sebenarnya untuk sama-sama. Semangat, ya, seru. All the best, ya, gila. Lanjut, ya, next ya. Siap, pokoknya. Iya. Ini gue pengen banget ini sebenarnya ngebahas tentang kultur tadi, subculture yang pasti yang harus kita lanjutin besok. Mungkin sekalian nanti kalau ada momentumnya gue pengen ngajak lu juga sih, Cak, yang ketemu teman-teman di forum-forum lainnya lah, yang forum-forumnya yang punya teman-teman timur tuh, Sulawesi dan Ternate yang pasti bisa bergerak. Siap gue. Siap. Keputus nih, Cak, gara-gara gue harus sesuatu nih. Iya. Slow. Om Leo, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Suap pokoknya. Oke. Nanti ngomongin makanan belum, Cak, ya? Nah, iya. Ntar lagi ya. Oke, Om Leo. Makasih ya. Salam buat pasukan di sana. Salam buat istrimu tercinta. Siap. Dadah. Cak, all the best. Dadah.